15 Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para calon-calon tamu Allah, calon-calon jamaah umrah. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Sebelum saya masuk materi, perkenalkan nama saya Atoillah. Nah, kalau di medsos Ustadz Sahrukan. Mungkin tidak dengar ceramah saya di YouTube, tulis ya ceramah Ustadz Sahrukan. Ya TikTok, Instagram Ustadz Sahrukan. Ya, rumah saya di Pondok Pesantren Al Jihad. Kebetulan saya punya pesantren. Jumlah santri saya yang nginap ada 600 orang. Yang gratis 97 orang, anak yatim, mu'alaf itu gratis, yang lain bayar. Ya, dari jenjang TK, SD, SMP, SMA semuanya alhamdulillah akreditasinya A. Kebetulan saya merangkap sebagai pengasuh pesantren sekaligus sebagai kepala sekolah SD. Saya SDN Negeri 30 Gang Jarak, melanjutkan MTS N1 Sungai Bangkong. Lalu melanjutkan di Pondok Pesantren Mambal Ulum di Jawa Timur. Setelah itu S1-nya di Dalwa, S2-nya di Yaman. Alhamdulillah saya mulai haji pertama kali tahun 2008 pakai bis. Pakai bis dari negara Yaman ke Mekah 2 hari 2 malam. Saya baru bergabung di Musdalifah ini, baru mulai jadi pembimbing di Musdalifah dari tahun 2015 sampailah sekarang. Udah berapa kali ke Mekah? Enggak tahu. Enggak tahu berapa puluh kali, enggak tahu dah. Baik, itu sekilas info tentang profil saya. Ya Bapak Ibu mungkin mau main-main ke pesantren, ya mungkin di rumah ada baju tak dipakai atau duit tak dipakai, abu break ya sana, ya saya terima. Mungkin ada duit tak dipakai tu. Al Jihad, alamatnya di belakang Masjid Al Falah atau Pasar Dahlia Gertak 3. Gang Sukamaju belakang Pak Masjid tu, masuk situ. Jadi bersusun rumah saya. Ini rumah Pak Haji Holil, bos kita. Kebetulan Pak Haji Holil tu, beliau tu santri, asalnya santri abah saya. Mondok di pesantren abah saya. Lalu beliau ke Mekah 14 tahun, dinikahkan dengan, kena abah saya dinikahkan dengan adik emak saya. Jadi Pak Haji Holil dengan bapak saya biras. Cerita tu. Rumahnya pun bersusun. Ini rumah saya, rumah Pak Haji Holil. Ini pesantren saya. Ini sebelahnya lagi rumah Ustaz Abdullah Sulan, pembimbing kita juga. Beliau juga biasa bawa. Kebetulan beliau mungkin bawa bulan akan datang gantian. Baik Bapak Ibu, jadi kita sekarang ini insya Allah akan berangkat pada tanggal 15 Februari hari Rabu ya. Hari Rabu, cuma ini terinya belum datang, belum jadi susunan perjalanan kita. Jadi yang paling penting kita tekankan, setiap kita ibadah apapun, mau dia umroh, haji, solat, puasa, zakat, ibadah apapun, yang paling penting betul kalau niat. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niat. Niat bagus, pekerjaan tak bagus, hasilnya tak bagus. Oh niatnya bagus, Bapak Ibu niatnya bagus, umroh ke Mekah, bagus kan? Cuma pekerjaannya tak bagus, dari hasil narkoba, hasil korupsi, hasil berjudi, hasilnya juga tak bagus. Atau sebaliknya, pekerjaannya pekerjaannya tak bagus, tapi niatnya bagus. Sebaliknya nih, pekerjaannya apa umpamanya? Nyabu, jual narkoba, niatnya bagus, hasilnya untuk ke Mekah umpamanya. Ya, atau sebaliknya, niatnya tak bagus, pekerjaannya bagus, pekerjaannya jualan pekerjaannya, hasil jualan mau ke Mekah, cuma niat ke Mekahnya tak bagus. Ini banyak hati-hati. Banyak orang niat ke Mekah pingin pamer-pamer ya, biar nanti aku di TikTok dilihat kena kawan aku bahwa aku udah sampai Mekah, aku orang kaya mampu. Ini hati-hati. Makanya betulkan lo niat. Kadang-kadang ada orang haji biar dipanggil Bu Haji, niatnya salah, biar dipanggil Pak Haji. Kalau tak ada dipanggil Pak Haji tak boleh. Nama dia Abu Bakar, tak dipanggil Pak Haji Bakar, dipanggil Pak Bakar tak boleh, marah dia. Kau ngapa aku tak panggil Pak Haji, 30 juta atau mahal, kata dia. Mentang-mentang haji satu kali tulisnya titik H titik Abu Bakar. Kalau dua kali H titik Abu Bakar. Saya haji 3 kali, berarti H gitu ya.
Kalau 10 kali. Haji Muhyiddin tukang bubur nama tuh. Jadi betulkan dulu niat kita. Pekerjaan kita umroh pergi ke Mekah bagus. Niat kita juga bagus kan. Niat kita apa? Umroh semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah. Makanya nanti ketika kita sampai Mekah, mungkin salah-salah niat berubah, agak-agak agak ikhlas, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih bisa betulkan niat. Ya, karena di sana itu tanah haram. Tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Haram tuh bahasa Arab, Bu, Pak. Haram tuh artinya mulia. Ya. Jadi haram bahasa Arabnya itu artinya mulia. Tanah haram, tanah mulia. Jangan sampai kotori kita dengan maksiat. Di sini. Kalau kita buat dosa, dosanya satu. Tapi kalau di tanah haram, di Mekah, dosanya berlipat jadi 100.000. Di Madinah, dosanya berlipat jadi 1.000. Ini tanah haram. Makanya hati-hati. Saya pernah bawa jamaah. Ini cerita sedikit. Sekitar tahun 2016 gitu. Ini ketika masuk Ka'bah, saya bilang ke jamaah-jamaah, Bapak Ibu, coba lihat. Itu Ka'bah. Nampak semuanya? Nampak Ustaz? Ayo sekarang kita tawaf. Udah tawaf 7 kali, sa'i balik ke hotel. Lalu ada salah seorang jamaah saya tua dah. Pak Ustaz, tadi saya tawaf 7 kali tak lihat Ka'bah. Benarlah. Benar tak lihat sama sekali. Kata Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz tunjuk itu Ka'bah. Tak nampak Pak Ustaz. Saya curiga ya. Mohon maaf Pak ya. Bapak sering maksiat, apa yang Bapak lakukan? Saya berjudi Pak Ustaz. Solat pernah tak? Saya tak pernah solat. Jumat kadang-kadang. Itulah dia. Oleh Allah ditutup pandangan Bapak. Nanti sore, ya saya istirahat dulu Pak ya. Nanti Bapak ikut saya lagi. Pergi ke Ka'bah. Tapi Bapak niatkan dalam hati. Nanti mulai hari ini sampai mati bertobat pada Allah. Tidak akan maksiat lagi. Rajin ke masjid. Akhirnya saya bawa baru nampak dipeluk nangis. Ya, balik Pontianak dapat sekitar 3-4 bulan meninggal dunia. Dan rajin ke masjid. Ya masih untung karena Allah dimaafkan nih, masih diampuni dosanya. Makanya sekarang mumpung kita bulan Rajab sekarang nih, kata Nabi Muhammad, Rajab syahrullah. Bulan Rajab ini bulan Allah. Karena bulan Rajab bulan Allah, dianjurkan di bulan Rajab banyak baca apa? Istighfar. Disebutlah adalah namanya istighfar Rajab. Dibaca sore 70 kali, pagi 70 kali. Apa bunyi istighfar tersebut? Pendek. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kalau kita tak biasa bacanya agak lama. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni. Kalau santri saya kan udah biasa. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni. Kayak kita khatam Quran. Kita baca sejus, kalau tak biasa 1 jam kan selesai. Kalau santri enggak, 15 menit selesai 1 juz. Kenapa? Karena tiap hari mulut dia dah. Allah bisa karena biasa. Juga banyak baca doa bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Ya Allah berkahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban kami dan sampaikan umur kami untuk bertemu dengan bulan yang puasa yang suci. Ya, di sekarang ini banyak baca istighfar. Baik, setelah kita betulkan niat dari sekarang ya, yang mungkin salah niat istighfar astagfirullah, kita betulkan niat. Insyaallah kita akan berangkat tanggal 15 hari Rabu. Hari Rabu biasa pesawat tuh siang biasanya. Kenapa ngambil siang? Biar kita nyampe Jakarta sore. Nanti nyampe di hotel biasanya kita antara maghrib isya. Kita nginap di Jakarta 1 malam. Apa kerja kita di Jakarta? Tidur ya. Biasa biasa jamaah mumpung Jakarta kan. Biasa yang tak pernah nyampe bila lagi cari boleh lah jalan-jalan nak makan bakso apa. Ya, bila lagi kan. Karena baliknya kita tak ada nginap lagi. Balik langsung balik Pontianak. Nginap kita di Jakarta 1 malam ya. Terus biasa nanti setelah sholat subuh atau kadang-kadang sebelum sholat subuh kalau jamaahnya ramai 2 bulan lalu saya bawa Bu Haji dengan suami beliau. Berapa bis kemarin tuh Bu? Kita tuh 6 bis ya. Nah, itu turun dari hotel sebelum subuh karena ramai rombongan. Ini insya Allah kita 2 bis. Nah, nanti kita turun dari hotel ya mungkin habis subuh kebetulan habis subuh kita turun dari hotel. Untuk kenapa awal? Karena pesawat kita insya Allah sekitar jam 9 pagi. Jam 9 pagi pesawat kita akan hari Kamisnya. Hari Kamisnya jam 9 pagi kita akan terbang pakai pesawat batik. Ya, ini bedanya kalau pesawat Lion dengan batik kurang lebih, Pak. Nah, coba kalau Lion tak ada TV, kalau batik ada TV itu ya. Tapi sebenarnya kita pun tak sempat gak nonton TV. TV tak ada film. Film Tom Jerry, Shinchan, Doraemon, tak sempat dah nonton TV ya. Kalian tidur ya. Perjalanan kita kurang lebih 10 jam.
Jam 9 pagi kita terbang, biasanya nyampe di bandara Madinah. Jadi kita pertama kali mendarat di Madinah. Itu biasanya jam 3 sore atau jam setengah 4 sore. Ini paket yang paling enak Bapak Ibu. Kita di Madinah bisa istirahat loh. Ya, istilahnya bisa lihat situasi. Bisa apa istilah itu apa? Apa namanya bahasa kerennya tuh? Keadaan biar sama. Beradaptasi. S2 pun bodoh. Lupa lah ya. Karena saya kalau ceramah pun tidak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa kampung ya lah. Lebih enak dimengerti. Nah, kita bisa beradaptasi. Yang sakit kalau kita umroh nih, bandara kita mendarat di Jeddah. Enggak istirahat. Umpama kita mendarat di Jeddah jam 3 sore, kita masih ngurus cop paspor, masih ngurus barang, nyampe tak nyampe ke Mekah, perjalanan ke Mekah 2 jam dari Jeddah. Nyampe tak nyampe ke hotel bisa jam 9 malam. Enggak ada istirahat. Jam 9 malam kita makan, nyimpan barang, wudhu, turun lagi. Turun tak turun jam 11 malam. Kita harus mengerjakan umroh, tawaf dengan sa'i. Tak letih lah dari Jakarta tak ada istirahat. Tapi kalau di Madinah, kita mendarat di Madinah santai loh, 5 hari kita bisa adaptasi di Madinah. Baru setelah itu kita akan menuju ke Mekah. Nyampe di Madinah, apa yang kita lakukan di Madinah? Di Madinah ini ada masjid namanya Masjid Nabawi. Ibadah di Masjid Nabawi, makanya kata Nabi Muhammad, dianjurkan kita berkunjung ke 4 masjid. Ya, pahalanya beda 4 masjid. Kalau selain 4 masjid, pahalanya sama. Yang pertama Masjidil Haram yang di Mekah yang ada Ka'bahnya. Itu beribadah di situ oleh Allah dilipat gandakan pahalanya jadi 100.000. Yang kedua Masjid Nabawi yang ada makam Nabi di Madinah, itu pahalanya 1.000. Yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina, itu pahalanya 500. Yang keempat nanti kita pergi, yang ketiga tak pergi ya di Palestina, tembak kena Israel nanti kita pergi yang keempat. Yang keempat ada di Madinah, namanya Masjid Quba. Barang siapa beribadah solat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Jadi ini 4 masjid. Sedangkan masjid-masjid yang ada di Pontianak, kampung kita, Masjid Jami, Masjid Mujahidin, tak ada. Semuanya sama, pahalanya sama. Ya, tidak ada beda. Hanya 4 masjid yang oleh Allah diprioritaskan. Jadi di masjid di Madinah, apa yang kita lakukan di Madinah? Perbanyak baca solawat, karena itu ada makam Nabi. Perbanyak solat di Masjid Nabawi, jangan sampai ketinggalan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin nanti solat di masjid, masuk dalam masjid, itu kalau bisa paling lambat setengah jam sebelum azan. Karena kalau udah kita mepet-mepet, itu masjid ditutup, seret, kita solat di luar. Percuma kita solat di luar. Kita habis berpuluh juta solat di luar. Pahala solat di luar sama dengan solat di Pontianak. Yang dihitung 1.000 itu kalau solat dalam masjid. Apa kita letih-letih jauh-jauh habis duit? Makanya usahakan kalau bisa setengah jam atau kalau bisa 1 jam. Biasa jamaah tuh asar, maghrib, isya tak balik hotel. Biasa gitu. Nanggung nak balik. Asar, ya jadi sebelum asar diberangkat, maghrib, isya, habis isya baru balik. Biasa gitu. Ada juga maghrib, isya, tergantung Bapak Ibu bebas ya. Ada juga kalau hotelnya sangat dekat, maghrib balik ke hotel bentar, sampai isya pergi ya ke. Ada juga, ya. Jadi pokok pandai-pandai kita, jangan sampai kita ketinggalan sholat berjamaah di dalam masjid. Juga nanti Bapak Ibu kita dapat, alhamdulillah nih ya, kita dapat jatah sholat Jumat 2 kali. Kan kita berangkat Rabu nih, Rabu, Kamis, Jumat di Madinah. Sabtu, Ahad, Senin menuju Mekah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat masih di Madinah. Di Mekah. Baru Sabtu, Ahad balik. Jadi kita jarang selama musim umroh dari sebelum Ramadan kemarin pertama buka gara-gara Covid ini, saya keberapa kalinya nih? Ke-7 kalinya saya umroh nih. Dari pas buka pertama ya Covid ya, ke-7 kalinya. Baru sekarang saya dapat Jumat 2 kali. Nah, rezeki Bapak Ibu sekarang nih. Jarang bisa dapat Jumat 2 kali. Alhamdulillah kita dapat Jumat di Madinah, dapat Jumat juga di Mekah. Juga nanti kita di Madinah itu Bapak Ibu dapat jatah ke Raudah 1 kali. Cuma saya dapat info dari kawan-kawan yang ada di sana, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Sekarang ini hotel di Mekah Madinah full. Ya, full. Sekarang orang mungkin gara-gara haji mahal. Ya, orang mikir ini ya sekarang ya harus lunaskan hitungannya 70 juta lah ya hitungannya ya. Gimana daftar haji istri saya daftarkan 6 bulan yang lalu. Itu 20 tahun akan datang. Berarti 20 tahun akan datang berapa ratus juta.
Mungkin orang mikir, daripada nanti aku 20 tahun belum gak hidup, duit tak cukup, bagus aku yang penting sampai hajat lo ke Mekah. Kayak bapak ibu lah contoh kan. Kita tak tahu umur, bayang 20 tahun kalau umur 60. 80, iya kalau masih hidup. Oke lah 80 hidup. Badan, begini. Kan? Nah, yang penting kita sekarang sampai hajat loh. Nanti siapa tahu mungkin ada tanah kita laku 10 miliar. Mana pula tahu betul lah dalam tanah kita ada minyak makan, minyak tanah kan? Laku 1 miliar. Ya kalau mungkin ada mau haji plus, haji furoda langsung berangkat. Kita ni ada travel kita yang 400 juta. Tanpa ngantri berangkat tahun ini. 400 juta. Ya, jangan pula tak mungkin. Jangan tak boleh ngomong tak mungkin. Allah kun fayakun. Allah tinggal bilang kun fayakun. Mana pula kita tahu tanah kita yang sekapling di dalamnya ada intan 2 kilo kan? Ya. Allah nak balikkan orang kaya jadi miskin, orang miskin jadi kaya sebentar. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita dapat jatah raudhah 1 kali. Juga antrian raudhah nih udah penuh katanya. Penuh. Sampai bulan Maret. Antrian raudhah. Jadi enggak kayak dulu. Kalau dulu sebelum Covid itu 24 jam raudhah buka. Nak bila ya pergi? Nak jam 1 jam 2 malam buka. Sekarang enggak bisa. Sekarang kita pakai tasrih. Tasrih ini surat izin. Jatahnya tiap orang jamaah hanya 1 kali. Jatahnya. Itu pun nanti pakai surat izin dihitung. Berapa orang? Yang 50 orang jamaahnya, 50 orang bisa masuk. Lebih dikeluarkan. Ya, tapi insyaallah mudah-mudahan kita bisa dapat semuanya. Ya, insyaallah. Terus apa yang kita lakukan di raudhah? Raudhah itu apa raudhah? Bapak Ibu sering dengar raudhah. Apa itu raudhah? Kata Nabi Muhammad, ma baina baiti, ini rumah Nabi, ini mimbar Nabi. Kata Nabi bilang gini, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku, ini rumah Nabi sebelah sini, dan mimbarku, mimbar untuk orang khutbah tuh. Jadi antara rumahku dan mimbarku, ini ruangan adalah taman dari taman-taman surga. Enggak besar raudhah, 2 kali inilah kurang lebih. Lebar panjangnya kurang lebih inilah. Rumah Nabi. Yang mana rumah Nabi? Makam Nabi. Sekarang udah jadi makam. Kenapa? Karena semua Nabi, ini beda. Semua Nabi dan Rasul meninggal di mana pun dimakamkan situ. Meninggal kamar, makamkan kamar. Meninggal di ruang tamu, makamkan ruang tamu. Makanya kemarin di Pakistan ada orang ngaku Nabi. Namanya Ahmad Ghulam. Coba lihat di YouTube ada. Dia pun ngaku Nabi. Jadi dan dia punya keyakinan model Nabi. Kalau aku mati di mana pun di kamar, aku kuburkan di kamar. Allah hinakan dia. Mati di mana? Mati di WC. Dikuburkan di WC. Di YouTube ada, Pakistan. Allah hinakan dia. Jadi Nabi Muhammad meninggal di kamar beliau, akhirnya dimakamkan. Jadi makam Nabi yang sekarang itu asal usulnya rumah Nabi. Makanya Nabi mengatakan antara rumahku dan mimbarku ini ada ruangan, itu adalah taman dari taman-taman surga. Orang yang ibadah situ berdoa pasti Allah kabulkan. Minta apa aja Bu, pasti Bapak Ibu kabulkan. Cuma kita tak boleh suudzon, berburuk sangka pada Allah. Bapak Ibu, ya Allah saya minta Alphard balik dapat pickup. Tak boleh berburuk sangka. Apa pula Allah tak kabul? Bukan tak kabul. Kita ni banyak dosa. Banyak dosa. Oleh Allah kita minta, ya Allah beri Alphard. Ketika Allah nak beri Alphard, tunggu dulu. Oh kau banyak dosa. Dosa kita tu Bapak Ibu. Ya permintaan kita tu oleh Allah dipotong karena banyak dosa kita. Minta Alphard karena banyak dosa. Oleh Allah diberi pickup. Untung tak ada diberi becak. Jadi karena banyak dosa. Sedangkan orang-orang yang kekasih Allah, para ulama, kenapa dia minta begini ya? Langsung diberi. Kenapa? Ada dosa. Kalau kita kayak saya ini banyak dosa, masih untung oleh Allah diberi. Makanya kita nanti umpama Bapak Ibu minta apa umpamanya, kenapa oleh Allah tidak dikabul? Kita introspeksi diri. Kenapa Allah tidak kabul? Oh, karena aku ini banyak dosa. Dosa jangan pula Bapak Ibu bayangkan cuma berzina, mabuk, narkoba. Bukan. Mata kita berdosa, mulut kita berdosa, hati kita berdosa. Mulut, mohon maaf. Mohon maaf ya, mulut, bu, mulut. Makanya ibu-ibu beda laki-laki perempuan. Kalau perempuan nangis, pasti tutup mulut. Ini bedanya, kalau perempuan nangis, ini perempuan. Kalau laki-laki nangis, tutup mata. Kenapa? Karena dia tahu yang banyak dosa mata dia. Laki-laki banyak dosa mata. Ngelihat jalan, ya. Betul kata Nabi, Pak ya, kata Nabi lakal ula wala kataniya, pandangan pertama tak dosa, pandangan kedua dosa. Umpama bapak jalan ni pakai motor Tiba-tiba dari arah berlawanan ada amoy pakai rok pendek.
terlihat, astagfirullahaladzim, tidak dosa. Pandangan pertama, astagfirullahaladzim. Tapi kalau begini, kayaknya mulus ya. Lihat kedua, kedua dosa. Kedua dosa. Ini banyak dosa laki-laki mata. Kalau perempuan, banyak dosa mulut. Makanya kata ulama, al-lisan saghir jirmuh kabir jurmuh. Yang artinya mulut bentuknya kecil, tapi dosanya besar. Makanya bu, hati-hati bu ya. Mulut, bu. Ibu silahkan bercantik-cantik muka. Pakai bedak, kalau perlu pakai apa nama biar glowing tu? Apa nama glowing tu? Sikit. Itu sampai-sampai ada pantun. Nasi kuning dalam kelambu, muka glowing, kaki berdebu. Glowing dia. Silakan ibu bercantik-cantik, tapi ingat bu, suami ibu tidak perlu muka cantik. Ia ketika masih baru bu, baru kawin, yang dilihat tuh muka ibu yang cantik. Mohon maaf saya melenceng sedikit karena ini udah kayak keluarga ya. Karena nanti biasa gini, kalau udah ada gitu nanti sampai di bekas suami istri berkelahi nih. Ini pernah jamaah depan saya berkelahi, suami istri. Ya, jadi bu ya, iya kalau pengantin baru bu, ibu yang dilihat muka cantik, body seksi. Kalau tak percaya coba lihat. Malam pertama pak, istri bapak tak sengaja kentut. Malam pertama kawin, tut. Apa kata si bapak? Maaf bang, tak sengaja. Apa kata bapak malam pertama? Tak apa-apa sayang, kentut kau bau durian. Malam pertama kentut bau durian. Coba kawin dapat 10 tahun. Kentut lah, bau bangkai kau kata dia. Jadi mohon maaf bu, suami ibu ketika pengantin baru, ibu yang dilihat muka cantik. Tapi kalau udah lama kawin gak diperlukan lagi muka cantik bu. Yang dicari kena suami ibu tuh mulut yang cantik, kata-kata yang cantik, kata-kata yang lemah lembut, itu yang diperlukan. Makanya nih jaga mulut. Nanti di sana ketika kita umroh apa kata Allah dalam Al-Quran? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika kita umroh fala rafatha, tak boleh ngomong jorok, tak boleh mencarut, wala fusuqa, tak boleh buat maksiat, wala jidala, ndak boleh berdebat. Bapak ibu kadang-kadang di sana tuh ada yang negara lain yang beda aliran, yang beda mazhab, kita disalahkan kadang-kadang. Ada. Ya, ada disalahkan gitu. Mau kita baca zikir nyaring, subhanallah, subhanallah. Apa kau baca nyaring? Tak boleh. Ya, dah kita diam ya, tak usah berdebat. Jangan gitu. Di kampung aku nyaring. Ya umpama. Ya, tak usah kita, bagus kita diam. Di sana tak usah kita berdebat. Ketemu kita jamaah dari daerah lain umpamanya. Dia bikin kita panas apa? Kita emosi. Istighfar, astagfirullah. Ya, di sana ngelatih kita. Bukan cuma di sana. Nanti ketika kita balik terus. Karena tanda-tanda orang, kata Nabi Muhammad, tanda-tanda orang yang umrohnya mabrur. Nanti bapak ibu silahkan lihat. Bapak ibu nanti balik dari Mekah, umrohnya mabrur, diterima atau tidak, lihat. Kalau dia sebelum berangkat ke Mekah malas sholat, malas ke masjid, jarang menutup aurat, tak pakai jilbab, ke suaminya suka ngelawan, datang dari Mekah, bagus, berarti umrohnya mabrur. Tapi sebaliknya, ya sebelum ke Mekah bagus, tapi datang dari Mekah, masya Allah, bapak udah berubah, bukan tambah sayang, sikit-sikit tebak, ibu mau padahal udah dari Mekah. Berarti ini haji cap tomat siang, tobat malam kumat. Ya, ini umroh. Jadi umrohnya bapak ibu nanti lihat mabrur atau tidak, bukan ketika di Mekah. Dilihat kapan? Ketika kita balik sampai mati. Gimana dia? Tambah bagus enggak? Tambah rajin enggak ke masjid? Tambah rajin enggak ibadah? Kalau tambah rajin, berarti umrohnya bagus. Kalau dia malah maksiat, berarti umrohnya tak bagus. Jadi di raudhah nanti apa yang kita kerjakan? Di raudhah sholat. Sholat apa? Tergantung kita masuknya. Tergantung masuk. Kan kita tak tahu nih. Nanti tasrih itu bahasa Arab, surat izin kita keluarnya bila? Kadang-kadang keluar, jamaah kita boleh ke raudhah jam 12 siang. Jam 3 sore. Jam 12 malam. Jam 2 malam harus siap. Jangan pula, Ustaz saya tak bisa Ustaz. Jam 1 malam ngantuk Ustaz. Saya minta kalau bapak ibu tak mau udah tak bisa dah. Tak bisa ikut negara bukan punya kita. Sana yang ngatur. Makanya harus siapkan kondisi-kondisi kita. Tapi masya Allah ya, karena itu tempat berkah. Walaupun jam 1 malam kita turun dari hotel nak pergi masjid, tak ada ngantuk. Itu berkah. Betul bapak ibu, buktikanlah. Kalau sini lah kita jam 1 bangunkan. Mak jam 1 bangun mak, ada apa pinang? Tak ada besok lah. Ya, biar kau nak apam pinang, nasi goreng Fatimah tak ada. Tak bisa. Tapi kalau di sana masya Allah dibangunkan jam 1, saya biasa bangunkan di kamar-kamar. Bu, Pak, ayo kita ke raudhah yuk. Segar, semuanya segar. Dengan wajah yang ceria.
Itu karena kenapa? Karena tempatnya berkah. Beda sini penuh maksiat ya. Nah, jadi umpamanya kita anggaplah jatah kita sholat jam 3 sore. Berarti habis sholat asar. Kalau ibu-ibu nanti ada pembimbingnya bu perempuan. Nah, ada ustazahnya di sana. Ustazahnya pun masih keluarga saya gak? Ya, yang tinggal di sana. Nanti ada yang bimbing. Pokoknya ibu-ibu tenang. Jangan ibu takut. Ada yang bimbing perempuan, ada yang ngantar ibu sampai ke raudhah, ada. Karena laki-laki saya tak bisa. Laki-laki tak bisa masuk situ. Ini bukan negara kita. Sana sangat ketat masalah hubungan apa laki-laki perempuan, sangat ketat. Ah, kalau bapak-bapak baru nanti kita sama-sama, Pak. Andaikan kita dapat jatah habis asar, ini sebelum asar 1 jam sebelum asar kita harus udah di situ, ngantri lah. Setelah sholat asar tak sempat berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang laki-laki ya. Assalamualaikum. Langsung bekejar untuk apa? Untuk rebut masuk di tempat antrian, Pak. Karena kalau udah penuh antrian ditutup kena polisi, seret tak boleh masuk lagi. Ah, itu ngantri. Cuma alhamdulillah ini enaknya kita sejak ada surat izin nih, ngantrinya tak lama. Setengah jam kita bisa masuk dah. Kalau dulu sebelum ada surat izin itu bisa 2 sampai 3 jam. Ngantrinya dulu. Ah, karena apa kan orang udah pernah pergi 10 kali pergi lagi. Sekarang enggak. Yang udah. Jadi enggak terlalu letih kita ngantri. Jadi di raudhah umpama kita masuk habis sholat asar. Bapak-bapak, ibu-ibu dapat jatah umpamanya habis sholat asar. Gimana kita nak sholat sunnah? Tak boleh. Habis sholat asar tak ada sholat sunnah. Ya. Cara itu mana? Ada. Tidak semua sholat sunnah dilarang habis sholat asar. Yang boleh apa diantaranya sholat sunnah yang boleh habis sholat asar? Sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid. Itu boleh habis sholat asar. Juga boleh sholat sunnah wudu. Tahu tidak bu sholat sunnah wudu? Sholat sunnah habis wudu. Jadi setiap habis wudu kita disudahkan sholat namanya sholat sunnah wudu. Niatnya usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya sholat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Ah, jadi umpama kita habis asar, kita sholat yang paling nggak boleh hanya sholat tahiyatul masjid, korma masjid, sholat sunnah wudu. Tapi kalau dapat jatah malam enak. Sholat malam bisa tahajud, bisa sholat hajat, sholat istihara, sholat witir. Banyak kalau sholat malam tuh ya. Jadi kita sholat. Jadi polisi setelah kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, lalu kita berdoa. Itu biasa kalau udah polisi ngeliat kita berdoa, kita diusir. Udah sana ganti. Caranya ada cara biar kita lama berdoa situ. Caranya jangan berdoa begini. Berdoanya udah assalamualaikum tuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Doanya begini, doa gini. Paham enggak? Memang sebenarnya doa bagus gini. Cuma kan sebentar kita diusir nanti. Biar dapat lama jatah 14 menit. Begini seakan-akan. Seakan-akan begini. Padahal doalah situ minta apa pada Allah, doakan anak kita, orang tua kita, keluarga kita, semua usaha kita, semua doakan. Ya banyak. Terus setelah kita di raudhah, biasa di raudhah itu jatah kita 15 menit. Ya 15 menit. Setelah ke raudhah, kalau ibu-ibu enggak bisa lagi. Ibu-ibu setelah ke raudhah langsung balik ke hotel. Enggak bisa ibu-ibu ziarah ke makam Nabi. Hanya bisa dari jarak jauh. Ibu dari jarak jauh. Kalau bapak-bapak, setelah selesai dari raudhah, ini raudhah ya, ini raudhah. Setelah selesai dari raudhah, ini pintu keluarnya sini. Keluar dari raudhah, bapak belok kiri. Ketika belok kiri sikit di sini bersusun makam Nabi. Makam Nabi Muhammad, di sebelahnya makam Sayyidina Abu Bakar, di sebelahnya makam Sayyidina Umar. Ada 3 makam. Ketika kita melintas ke makam Nabi, apa yang kita ucapkan? Begitu pula ibu, walaupun dari jauh bu ya. Mengucap gini, Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Assalamualaikum Nabi, Assalamualaikum Rasulullah, mengucapkan salam. Umpama kadang-kadang kan ada keluarga kita yang kirim salam, ada kan? Kau belum bro? 2 hari lagi kirim salam ke Nabi. Kita sampaikan, Nabi, ada sepupu saya namanya Wati kirim salam. Sampaikan, tidak apa pakai bahasa Melayu. Nabi Muhammad bahasa apa pun tahu. Ya, Nabi Muhammad bahasa apa pun tahu. Enggak usah nyaring-nyaring. Nabi, sepupu saya Wati kirim salam, tak usah. Ya, pakai suara kecil ya. Nabi dengar. Ya. Jangankan di depan makam Nabi, di sini ya. Bapak Ibu kadang-kadang pernah enggak lihat orang baca serakal? Ada enggak orang baca serakal nangis? Ada kan? Viral tuh kan? Ngapa dia nangis? Padahal dia tak lihat Nabi. Jauh Nabi sana, saking rindunya kepada Nabi. Terus kenapa kita baca serakal berdiri? Berdiri enggak baca serakal? Orang. Kenapa baca berdiri? Kalau kita upacara berdiri ngormat apa? Bendera. Kalau kita baca serakal berdiri ngormat siapa?
Makanya kata ulama, kita baca surah Al-Baqarah sebenarnya Nabi datang. Kenapa kita tak bisa lihat datangnya Nabi? Karena mata luar kita melihat, tapi mata hati kita buta. Kau buta karena tertutup banyaknya dosa kita lakukan hingga kita tak nampak datangnya Nabi Muhammad. Itu baca surah Al. Jadi ketika kita melewati makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ya, lalu kita berdoa. Ingat, banyak orang salah. Ada orang mengharamkan, tak boleh minta ke Nabi. Syirik. Bukan kita minta ke Nabi, kita minta kepada Allah. Cuma lewat perantaraan Nabi. Karena kalau kita minta langsung pada Allah, siapa kita? Begini contoh gampang lah, contoh gampang. Bapak ibu nak pergi ke Pak Jokowi. Kan? Tiba-tiba nyelonong ya masuk. Nyelonong, kira-kira kena satpam dia apa kan? Untung tak ada tembak. Dikira teroris kan? Caranya bagaimana kita bisa ketemu Jokowi? Kita harus dekat dengan orang yang dekat dengan Jokowi. Dekat dengan anak dia atau dekat dengan menteri. Anaknya lah berkawan akrab kita. Aku nak ketemu bapak aku bisa. Ayolah, bawa. Begitu pula kita. Kita langsung minta pada Allah. Ya Allah, saya ingin ini. Panjangkan umur saya. Kata Allah, siapa kau? Tak tahu malu kau. Semalam kau baru tidurkan perempuan lain. Semalam kau baru mabuk. Kau tak tahu malu kau. Gimana caranya biar Allah terima? Kita melewati perantara kekasih Allah. Jadi cara ngomongnya gini. Nabi Muhammad, tolong sampaikan doaku pada Allah. Ya, mudah-mudahan aku panjang umur sehat. Nanti Nabi Muhammad nyampaikan. Karena yang nyampaikan Nabi Muhammad, Allah melihat, aku tak bisa nolak. Karena yang nyampaikan kasih aku. Begitu maksudnya Bu ya. Bukan kita minta ke Nabi Muhammad, ingat ya. Bukan kita minta ke Nabi Muhammad, tapi kita minta pada Allah. Juga nanti di sana banyak tempat-tempat berkah. Dianjurkan kita berdoa. Di antaranya nanti kayak di Mekah, Bapak Ibu akan pergi ke namanya Jabal Rahmah. Gunung pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa nanti di Mekah. Nanti Bapak Ibu diberi waktu untuk naik gunung. Enggak tinggi bah gunung. Pernah nyampe dari mana pun enggak? Enggak pernah. Atau Sunan Muria. Pernah pakai tangga tuh. Tak jauh. Itu ada tangganya dah. Kalau jalan kurang lebih 10 menit lah, 10 sampai 15 menit. Nanti di atas kita berdoa di situ karena tempat berkah. Tapi ingat, bukan kita minta ke tempat itu, tak ada. Kita tetap mintanya kepada Allah. Itu hanya perantara. Cara doanya gini, ya Allah, dengan kemuliaan tempat ini, ya, dengan kemuliaan tempat ini, ya Allah, kabulkanlah hajat saya. Jadi kita tetap minta pada Allah, tapi perantara, gitu Ibu ya. Jadi ketika kita melewati makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Assalamualaikum Nabi. Setelah itu kita akan melewati makam Sayyidina Abu Bakar di sebelah Nabi. Kita ucap salam, Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum atau Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum Khalifah Nabi, pengganti Nabi. Lalu kita melewat sebelah lagi Sayyidina siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya? Nabi, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar. Lalu kita ucapkan salam. Setelah itu baru bapak keluar, baliklah ke hotel. Atau kalau umpama nanti mau nak ziarah di sini, ini kan raudah, kita keluar di makam Nabi, makam Sayyidina Bakar, makam Sayyidina Umar. Lalu kita keluar ruangan. Nanti jalan di sini nih ada namanya makam Baki. Jadi dari makam Nabi ke sini jalan kaki kurang lebih ada 150 meter. Itu makam Baki. Apa itu makam Baki? Makam Baki itu makam keluarga Nabi dengan sahabat Nabi. Di antaranya istri Nabi di situ ada. Semua istri Nabi ada di situ kecuali 2. Siti Khadijah ada di Mekah, Sayyidah Maimunah ada di perbatasan Mekah Madinah. Ya saya kemarin nyampe ziarah ke Sayyidah Maimunah. Yang lain ada di situ. Siti Aisyah, Siti Sofia, istri Nabi ada di situ. Dan putra-putri Nabi ada di situ. Siti Fatimah. Cuma kita tak bisa tahu yang mana makam Siti Fatimah. Di sana tak ada nama. Hanya batu, kayak batu cor tuh. Kayak seakan-akan tak ada dirawat gitu ya. Karena mohon maaf, di sana mazhabnya beda. Nggak boleh mencantik kuburan, tak boleh. Sedangkan kita di sini maksudnya bukan kita nak nyantikkan kuburan, maksudnya biar tak hilang nama orang tua kita, datuk kita kan. Kalau tak ada nama kan. Tapi walaupun nggak ada nama, kita pun bisa tahu. Saya pun tahu. Kenapa? Karena ada peta. Di Google pun ada peta. Tulis ya, di mana posisi letak putra-putri Nabi, istri Nabi. Di situ ada dulu. Ada peta. Nanti kita lihat ada. Ya, ini yang nomor 1. Susunannya ada batu. Mau batu ya batu. Silakan tapi laki-laki ya, perempuan tak bisa. Kalau dulu tahun 2008 saya haji pertama, perempuan masih boleh masuk. Sekarang udah tak boleh. Jadi disitulah kita perbanyak
baca solawat, juga ke Raudhah tadi. Kalau hanya ziarah Pak, jadi jatah Bapak, Ibu ke Raudhah hanya 1 kali. Tapi kalau Bapak ingin ziarah ke makam Nabi ya, itu bisa beberapa kali. 1 hari 10 kali bisa. Cuma pintu masuknya beda. Kalau Raudhah tadi kita harus pakai surat izin masuk dari sini. Dan kita bisa 15 menit. Kalau kita hanya ziarah makam Nabi, masuk dari pintu sini. Dan nggak bisa ngerem. Kita masuk jalannya pelan-pelan. Itu bedanya. Nggak bisa kita sholat sunnah, nggak bisa. Ya, mau 10 kali bisa ziarah ke makam Nabi. Bahkan oleh Nabi dianjurkan. Kata Nabi Muhammad, man hajja walam yazurni faqad jafani, wa man zarani maitan faqad nama zarani hayyan. Saya ngomong ini laju amat, paham gak? Paham ya? Saya tak bisa ngomong pelan, tak bisa. Dah kayak tikus curut. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad, barang siapa yang haji atau umroh pergi ke Madinah, pergi haji, pergi umroh, tapi dia tidak berkunjung ke makamku, kata Nabi. Jadi Bapak Ibu pergi umroh, tapi tidak berkunjung ke makam Nabi, apa kata Nabi? Faqad jafani, dia telah menjauh dariku. Wa man zarani maitan faqad nama zarani hayyan, kata Nabi. Barang siapa yang berkunjung kepadaku dalam keadaan aku meninggal dunia, sama saja dia berkunjung kepadaku dalam keadaan aku hidup. Jadi kita makanya sopan santun kita, akhlak kita, walaupun Nabi udah meninggal dunia, tetap seakan-akan Nabi masih ada. Gimana kita? Jangan pula selfie. Ya, foto boleh, tapi kalau gimana? Agak kurang ajar tak kalau itu selfie? Selfie kurang ajar kan? Kayak enggak punya sopan santun. Kalau foto-foto minta foto kan? Foto masih ada sopan santun lah. Kalau udah selfie gini ini kan, ya di makam Nabi kayaknya enggak sopan lah Bu ya. Kalau foto biasa boleh. Ya kita gimana depan Nabi? Kita pakai akhlak, pakai sopan santun Bapak. Ya tangannya begini nunduk. Ini Nabi. Jadi kata Nabi, kau pergi ke aku meninggal, sama kau pergi ke aku dalam keadaan aku hidup. Sampai sahabat Nabi zaman dulu Bu ya. Kalau Nabi ngajar ceramah, ini sahabat duduk depan Nabi, 3 jam Nabi ceramah, 3 jam sahabat tak berani ngangkat kepala begini. Sampai diriwayatkan, andaikan ada burung bertengger di kepala sahabat, burung selama 3 jam tidak akan lari. Ngapa? Dikira sahabat patung. Nunduk begini. Tak ada bergerak. Ya agak mirip lah Bapak Ibu, agak mirip. Ya ini saya baru setengah jam 10 kali kaki berubah ya. Maaf saya suka gurau. Terus jadi selama kurang lebih 5 hari di Madinah, kerja kita tadi banyak-banyak sholat ya. Bapak-bapak mungkin masih ada waktu mau ziarah ke makam Nabi, sila. Setelah itu kita akan, ini yang berat nih, pekerjaan kita berat nih. Kalau yang Madinah tak ada berat, kita kerja sholat 5 waktu, itu ya. Yang paling berat nanti setelah dari Madinah kita akan menuju Mekah, akan melakukan umroh. Itu umroh yang sebenarnya tawaf dengan sa'i. Tapi ingat, sebelum kita menuju ke Mekah, kita harus tahu sunnah-sunnah umroh, kewajiban umroh, dan larangan-larangan umroh. Yang pertama sunnah-sunnah umroh. Ya, sunnah-sunnah umroh kita biasanya berangkat setelah sholat duhur. Kita akan check out meninggalkan hotel setelah sholat duhur, sekitar jam 2 siang. Setengah 2 atau jam 2 kita akan check out dari Madinah, kita akan menuju ke Mekah. Sebelum kita check out, ya kita mandi loh, pagi-pagi udah mandi. Sunnahnya kita mandi, ada niatnya mandinya. Nawaitul ghusla lil umroh sunnah lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya mandi untuk umroh sunnah karena Allah. Mandinya kayak mandi besar, basah semua. Gimana mandi besar? Basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Juga sunnah apa? Cukur semua bulu-bulu. Kecuali jenggot sunnah ya. Sunnah Nabi. Kumis cukur, apa aja semua rapikan. Kuku potong. Ya, pakai gosok gigi, masih pakai sabun masih boleh, pakai minyak wangi masih boleh. Itu sunnah-sunnah. Udah sunnah-sunnah kita lakukan, barulah udah siap, bapak-bapak pun siap-siap, ibu-ibu pakai ini nih Bu. Nah, ini nanti ibu ayah. Nah, ini dapat jatah. Udah dapat dah. Belum ya? Nanti ibu dapat jatah. Ya kayak gini nih. Atau kalau enggak mau pakai ini, pakai baju sendiri boleh. Yang penting ingat harus pakai sarung tangan, bukan sarung tangan. Sarung tangannya khusus. Karena nanti ketika ibu umroh udah niat, enggak boleh nutup telapak tangan. Makanya ada kayak yang ada gelang-gelang dulu. Telapak tangan terbuka, ini ketutup. Sedangkan bapak-bapak setelah tadi mandi sunnah, melakukan sunnah-sunnah potong kuku, potong merapikan bulu-bulu semua umpamanya, setelah itu bapak pun pakai kain ihram. Ini kain ihram namanya. Ada bagian atas, ada bagian bawah.
Ya, kalau bagian atas, ini Pak ya, bagian atas simpel gampang. Ini bagian atas loh. Umpamanya ini, bagian di bawah dulu, baru bagian atas. Kalau bagian bawah banyak berapa cara. Kalau saya sukanya begini, kalau saya. Ada beberapa ustadz pun macam-macam cara. Kalau saya begini, ini gabungkan Pak, dua ini gabungkan. Tarik ke kanan. Tarik ke kanan. Tekan ke kiri. Bagi dua gini. Balikan ke kanan ya. Berarti gulung. Cara gulungnya biar terik, kempeskan perut. Nah, jadi ketika kita kempes gulung, ketika kita kembangkan perut, terik dah. Jangan pula sambil kembang. Nah, takut kita kempes jatuh. Ya karena bahaya. Kita tidak pakai pengaman. Ya. Nah, kempeskan perut baru kita pakai gini. Ini cara pertama. Cara kedua, boleh model gini. Ntar Bapak Bu ya. Saya kemarin kena senggol motor, saya sakit dada. Seminggu yang lalu. Kalau berbalik-balik gini. Nah, iya. Nah, ini boleh cara kedua begini. Ini Pak, yang kiri simpan gini, ini dilebihkan. Tarik ke sini, gini nih. Nah, tarik ke sini. Tinggal begini, langsung gulung. Nah, boleh juga. Ini enak nih. Nah, enak. Yang payah ini model gini, ada orang biasa. Model perempuan pakai kain zaman dulu tuh, ibu-ibu yang pakai kebaya. Oh, dia pakai. Lipat gini kan, asal ikat ya dia. Ini tak. Payah kan? Tersengkang-sengkang jatuh. Nah, jadi silahkan mau dua teknik tersebut atau kalau lebih jelasnya di YouTube ada. Nah, di YouTube bapak-bapak lihat di YouTube cara simpel praktis memakai kain ihram. Ya. Jadi kalau saya pribadi sukanya begini saya, lebih enak nih. Yang tadi ketemukan dua ujung, ya. Nah, tekan ke kiri, lipat lagi ke kanan. Tinggal kempeskan perut, gulung. Nah, ini enak nih. Nah, enak ngangkang pun enak. Takut jatuh, kalau bapak takut jatuh, sila pakai ini. Ikat pinggang model ini atau ikat pinggang kantor samalah. Enaknya ikat pinggang ini murah 30.000 di pasar banyak. Bisa nyimpan duit, nyimpan ATM. Nah, duit bisa. Atau nyimpan ATM, KTP yang penting-penting. Karena ingat Pak, hati-hati Bu. Kita kan dapat tas tuh. Tas Musdalifah untuk paspor, untuk duit. Ya, jangan sekali-kali kalau kita jalan keluar diselempangkan ke samping atau belakang. Selempangkan ke depan. Di sana enggak semuanya Abu Bakar, ada Abu Jahal, Abu Janda pun ada lengkap situ. Enggak semua orang bagus ya. Saya pernah punya jamaah 7 juta. Dia selempang belakang dilupa pesan saya. Jadi kena belanja emas, nak ngambil duit, udah bolong dah, duit hilang, kena silek. Hati-hati ya. Makanya ini sangat aman Bapak nyimpan duit dia. Apalagi duit rial, satu lembar itu kan 2 juta tuh. 500 rial sama dengan 2 juta. Kurang lebih 2 juta 4 gitu. Ya, balik lagi tadi Pak. Ini bagian bawah ya. Ulang. Kain ihram bagian bawah. Ketemu kan? Ya ujung-ujung. Lalu tekan ke kiri. Tekan ke kanan. Tinggal kempeskan perut, gulung. Biar lebih aman pakai ikat pinggang kayak tadi atau ikat pinggang kantor bebas. Pokoknya intinya tak jatuh. Terus yang bagian atas gimana? Bapak-bapak, bagian atas sangat gampang sekali. Ini bagian atas kita simpan ke belakang nih, gini. Ke belakang, panjangkan yang kanan. Yang kanan panjangkan lebih daripada yang kiri, panjangkan. Begini ke belakang. Langsung tarik ke belakang ini. Jadi selain tawaf, ingat Bapak ya, Ibu pun ingatkan karena takut lupa. Saya pun kadang-kadang lupa. Ingat Pak ya, selain tawaf sunnah ditutup bahu kanan kita. Hanya ketika tawaf saja dibuka. Kalau tawaf nanti dibuka. Begini caranya. Ini banyakkan di sebelah kanan, simpan di bawah ketiak kanan, simpan bawah ketiak, tarik ke belakang. Terbuka bahu kanan. Ini sunnah buka bahu kanan hanya ketika tawaf. Selain tawaf enggak. Masih dalam habis atau sa'i atau sholat disunahkan tutup. Jadi yang dibuka hanya ketika tawaf saja. Paham Bapak ya? Nah, setelah itu udah pakai kain ihram, barulah kita siap-siap
menuju ke Mekah. Sebelum ke Mekah, kita akan singgah dulu di sebuah masjid namanya Masjid Dzul Hulaifah atau disebut juga Masjid Bir Ali. Bir, bukan bir mabuk. Bir itu bahasa Arab. Asalnya bi'run, artinya Bir Ali artinya kolam, sumur Sayyidina Ali. Di kantor bupati itu dulu ada Masjid Bir Ali. Masih ingat tak? Yang bangun Pak Rusman Ali. Makanya disebut Masjid Bir Ali. Nah, sekarang berubah. Ya, berubah dah namanya. Karena penggantian bupati mungkin Bir Muda kali namanya. Nah, nanti ganti lagi bupati Bir Jiwo. Bebas lah mau nama, yang penting masjid tak berubah, tetap digunakan untuk ibadah ya. Ya, saya gurau karena Pak Rusman Ali itu donatur saya. Ya, Pak Muda juga alhamdulillah biasa nyumbang ya. Jadi panas ya, saya buka aja ya. Nah, setelah itu kita akan turun biasa dari hotel lupa sekitar jam 2 kita pakai bis menuju, sebelum kita sampai ke Mekah kita akan singgah ke masjid tadi Bir Ali. Untuk apa Masjid Bir Ali? Karena kita tempat kita niat untuk melakukan umroh enggak sembarang tempat, udah ditentukan. Orang yang dari Madinah mau melakukan umroh dia harus singgah di Bir Ali. Oh, orang yang dari Jeddah cukup di bandara Jeddah. Orang yang dari Yaman niatnya di mana tempatnya? Di Yalamlam, masjid namanya Yalamlam. Orang yang dari Tanim, ada nama Tanim, di mana tempat niatnya? Di Masjid Aisyah. Jadi tempatnya sudah ditentukan. Karena kita dari kota Madinah, kita ketika akan melakukan umroh, kita harus singgah, harus mengucapkan niat di satu masjid, namanya Masjid Bir Ali. Perjalanan kita dari hotel menuju Masjid Bir Ali kurang lebih 20 menit. Perjalanan 20 menit kita Masjid Bir Ali. Di situ apa kita lakukan? Di Masjid Bir Ali. Tapi ingat ya, sebelum ke Bir Ali kita udah punya wudhu ya, udah lembek sembahyang. Ya, nyampe Masjid Bir Ali kita dimasuk dalam masjid, kita sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah ihram. Jangan sholat sunnah ihram lo, sholat apa lo kalau masuk masjid nama? Tahiyatul masjid lo, tahiyatul masjid 2 rakaat. Udah itu kita berdiri lagi sholat sunnah ihram. Niatnya usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu. Niat saya solat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Ya. Setelah kita solat, baca surah apa? Surah bebas, sepanjang-panjang lah. Rakaat pertama surah Al-Kafirun. Tahu kan Al-Kafirun kan? Kalau orang tak tahu tak habis-habis surah tuh. Mutar-mutar situ. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum. Tak selesai, padahal lakum dinukum waliyadin, tak selesai dia. Jadi rakaat pertama baca pendek lah surah Al-Kafirun. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Tahu tak surah Al-Ikhlas? Kulhu. Kalau tak hafal kulhu, bacakan kulhu ya, mati dah dia, tahlil ganda. Ya, 2 rakaat. Setelah itu kita berdoa pada Allah. Doa apa saja. Itu Masjid Bir Ali, masjid yang istijabah. Masjid yang oleh Allah dikabulkan doa kita. Terus habis setelah kita sholat, barulah kita masuk bis. Masuk bis Bapak Ibu. Kita mengucapkan niat bukan dalam masjid, mengucapkan niat dalam bis. Niat umrohnya nanti dibimbing oleh saya. Niatnya Bapak Ibu jangan takut, saya tak hafal, nanti ikut saya nanti. Kenapa kita harus niat dalam bis Pak Ustaz? Kenapa tidak dia dalam masjid? Karena kita ikut Nabi. Nabi Muhammad pada waktu itu niatnya di atas unta. Setelah Nabi sholat sunnah ihram, beliau naik unta, baru beliau baca doa di atas unta. Karena kita sekarang tak pakai unta, pakai Toyota, pakai bis, kita pun baca di atas bis. Cuma ingat Bapak Ibu, ingat yang perlu kita perhatikan. Sebelum kita mengucap niat, kita harus tahu dulu larangan-larangan umroh. Ada larangan umroh nih, bahaya, perhatikan betul-betul. Jangan sampai dilanggar. Kalau dilanggar kena denda. Kambing 1 ekor 2,5 juta. Larangan umroh apa? Ada khusus bapak-bapak, ada khusus ibu-ibu, ada berlaku untuk umum. Yang pertama, khusus bapak-bapak 3. Ini larangan khusus bapak-bapak. Yang pertama, bapak-bapak setelah mengucapkan niat umroh nanti di bis, maka haram bapak-bapak untuk nutup kepala. Nutup kepala, baik pakai songkok. Atau tutup pakai ini. Sekarang ini kebetulan masih ada musim dingin nih. Masih dingin sekarang nih, tapi tidak sangat puncak. Dingin-dingin sedikit. Bapak saking dingin yo dalam bis karena itu AC, bapak tutup pakai ini. Kan enak nih kalau udah tutup gini, kuping tutup nih enak. Bapak kena denda. Kena dam. Jadi tak boleh tutup kepala. Mau pakai songkok ke pakai kain tak boleh. Itu laki-laki. Yang kedua, laki-laki tidak boleh nutup mata kaki. Pakai kaos kaki tak boleh. Atau pakai sepatu yang nutup mata kaki. Kalau pakai sepatu sendal boleh. Yang penting mata kaki tak tutup.
Yang ketiga, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit yang bergabung. Yang berjahit yang bergabung. Contohnya ini baju berjahit bergabung. Celana dalam berjahit bergabung. Ya kain sarung saya nih, kain sarung ini nih. Ini berjahit bergabung. Tapi kalau di berjahit tak bergabung boleh. Contohnya ini. Ini kan berjahit. Berjahit, tapi kan tak bergabung kan? Boleh. Tapi kalau ini udah dijahit, digabung gini, tak boleh, haram. Kayak kain sarung saya nih. Ini tak boleh karena bergabung. Tapi anda kan sebelah dua, sebelah dua. Lalu saya pakai, boleh. Karena tetap bergabung. Jadi bapak tak boleh pakai, mohon maaf pak, celana dalam tak boleh. Mau kau presiden siapa tak boleh. Ini aturan. Kalau melanggar, pertama dosa. Yang kedua tak sempurna ibadahnya. Yang ketiga kena denda. Ya. Emang tak biasa sih risih, tapi mau diapakan lagi? Itu udah aturan Allah. Terus ada juga ini bapak 3 larangan tadi ya. Tak boleh tutup kepala, tak boleh tutup mata kaki, harus pakai tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Ibu-ibu, ada 2 khusus ibu-ibu. Enggak boleh nutup muka. Mama dia pakai cadar, enggak ada pakai. Kalau masker Ustaz, masker. Ini masker ada ulama beda pendapat. Ada ulama bolehkan. Masker. Kenapa? Karena itu darurat. Kebetulan kemarin masih wajib masker. Ya saya masih pertama umroh baru buka, itu masih wajib masker. Sekarang tak ada, mana ada pakai masker sana? Di bandara nak polisi nak TNI tak pakai masker sana. Ya. Di pesawat pun tak ada. Enggak wajib. Nah di tempat kita pun udah mulai banyak tak wajib kan? Kayak di Garuda Mitra GM enggak wajib. Tapi di Mitra Anda wajib. Tapi mulai 2 hari enggak wajib. Semalam saya ke Mitra Anda. Ya. Saya Mitra Anda, saya mau pakai masker di depan pintu kerasa Pak Haji, tak wajib lagi dah. Udah, tak usah pakai, simpan. Nah, jadi inilah corona nih, bingung gak sih Bapak Ibu ya? Banyak orang gara-gara corona takut berlebih hingga melupakan Allah. Tak percaya. Ke masjid takut, ke pasar berani. Ada tak? Kan? Ke masjid takut, berangkat kantor berani kan? Ke masjid takut, main rumah tetangga berani. Betul? Memangnya corona cuma ada di masjid. Ini pelajaran untuk kita semua. Kedepannya kalau ada musibah sebesar apapun, jangan tinggalkan masjid. Ingat ya, yang beri penyakit siapa? Yang beri penyakit Allah, yang beri obat, yang beri perlindungan Allah. Makanya dekati Allah, bukan malah menjauhi Allah. Ya. Jadi nanti yang khusus ibu-ibu tak boleh pakai nutup muka, pakai cadar tak boleh. Kebetulan santri putri wajib pakai cadar. Kenapa? Karena santri saya ini tidak dipagar. Tidak dipagar Bapak Ibu, tidak bisa dipagar. Kenapa tidak bisa? Berpisah-pisah. Ini rumah saya, ini pesantren, ini rumah tetangga, ini pesantren. Tak bisa dipagar. Jadi untuk saya magar antar santri putra putri, saya pun beri cadar. Jadi dia nak ngurat-ngurat tak bisa. Dia nak ngurat kan, dikira cantik, tapi kena jelek. Cari aman ya, cari aman. Nanti setelah dia berhenti mondo atau liburan lebaran, enggak wajib urusan dia, nak pakai iya tak pakai udah. Yang penting selama di pesantren saya wajib untuk pisahkan laki-laki perempuan. Jadi perempuan dilarang pakai cadar, bukan nutup muka tak boleh, haram. Yang kedua, perempuan dilarang nutup telapak tangan. Makanya nanti Bapak Ibu dapat kaos, dapat sarung tangan dari Musdalifah. Sarung tangannya bentuknya begini, hanya nutup bagian punggung tangan. Nanti dia ada cincin-cincinnya, telapaknya buka. Telapak tak boleh tutup. Jadi ibu-ibu tak boleh pakai sarung tangan. Sarung tangan yang biasa tuh, yang kayak orang kawinan itu tak boleh, karena nutup telapak tangan. Terus ada larangan juga berlaku untuk umum. Bapak Ibu, apa diantaranya berlaku untuk umum? Dilarang mencukur bulu-bulu. Semua bulu, rambut, kumis, biasa hidung. Atau bulu ketiak, bulu apapun tak boleh dicukur. Tidak boleh juga potong kuku. Tak boleh pakai wangi-wangian, apa saja yang wangi. Tidak harus minyak wangi. Odol, wangi tak odol tuh? Tak boleh. Apalagi gini-gini tuh, yang Frisker ke? Frisker wangi kan? Tak boleh. Rexona tak boleh. Ingat ya, tak boleh ketika kita sudah mengucapkan niat di bis. Tapi kalau kita belum mengucapkan, boleh. Boleh. Nah, ketika di hotel, Bapak Ibu kan pakai Rexona. Makanya boleh. Yang tak boleh ketika nanti kita mengucapkan niat, udah berlaku tuh larangan tersebut. Ya, tak boleh pakai wangi-wangian. Mandi boleh. Bapak Ibu nanti udah mengucapkan niat di bis nih. Lalu nyampe di hotel kan kita nggak langsung tawaf loh, istirahat loh, makan. Nanti saya bagi kunci kamar. Bapak Ibu beri waktu 1 jam di kamar tuh, nak rebah-rebahan ke, nak buang hajat, nak mandi boleh, tapi tak boleh pakai sabun. Gosok gigi boleh, tapi tak boleh pakai odol.
Sila gosok gigi boleh, tapi jangan takut. Larangannya itu ada bukan selama kita di Mekah 6 hari, tak ada. Larangannya sampai kapan? Paling setelah kita tawaf sa'i, tahallul, kita potong 3 rambut, dah selesai dah. Paling kalau berangkat dari Madinah, perjalanan kita dari Madinah ke Mekah itu kan 6 jam. 6 jam. Lalu kita istirahat di hotel sekitar 1 jam. 1 jam. Kita ngelakukan tawaf sa'i 3 jam, 10 jam. Kurang lebih 10 jam larangan tersebut. Ya. Sedang enggak ya? Juga enggak boleh apa? Enggak boleh ngaco pohon-pohon. Yang biasa kalau berjalan suka petik daun pandan tetangga, daun salam tu tak boleh. Ya. Ibu sedang enggak belanja di pasar lupa daun salam, ambil punya tangga. Tak apa-apa. Halal tak boleh, haram Bu, haram. Ya. Juga enggak boleh ngaco binatang Bu. Di sana banyak burung merpati. Makanya kata Allah, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa masuk Mekah Madinah maka dia aman. Jangankan manusia, hewan pun aman. Merpati, puluhan ribu burung merpati, tidak ada orang ngaco, bahkan diberi makan. Nah, ada orang jual 5 rial. 5 rial biji-bijian gandum. Ibu beli, sedekah ke burung dapat pahala. Di sana aman. Kalau sini ada merpati kayak situ, abis saya pun angkat tepel kena saya. Di sana aman. Juga tidak boleh kawin. Nggak boleh ngawinkan. Kayak saya biasa ngawinkan orang. Orang minta Pak Ustadz, minta berkah Pak Ustadz, Ustadz yang ngawinkan. Bapaknya wakilkan saya. Nggak boleh, di sana nggak boleh ngawinkan. Nggak bolehnya kapan? Setelah mengucapkan niat. Habis mengucapkan niat boleh. Mungkin ada jamaah yang belum kawin, mau nggak minta kawin, kasih kawinkan. Jadi nggak boleh ngawinkan. Nggak boleh juga kawin lagi. Pertama memang tak boleh secara hukum Islam. Yang kedua kena ibu-ibu. Jadi saya di medsos nih Bu dipanggil Ustaz Sahrukan. Istri saya Bu namanya Ustazah Sahrini Bu. Jadi saya pernah nanya ke istri saya, Sahrini, bolehkah aku kawin lagi? Dia tak jawab Bu, cuma tangan begini ya. Ngeri saya tak berani. Tak berani Pak. Saya termasuk orangnya takwa Bu ya. Takut sama istri tua dan mertua, tak berani. Ya. Nah, jadi tidak boleh kawin, tidak boleh ngawinkan itu berlaku yang untuk umum. Terus setelah Bapak Ibu udah tahu yang dilarang tadi, udah tahu semua ya, baru nanti kita mengucapkan niat di dalam abis. Saya bimbing niatnya. Nanti saya pelan-pelan. Ayo Bapak Ibu ikut saya niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrah wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Ikut. Oh mungkin ada nanti mau badalkan umroh. Tahu badal lah? Badal itu kita gantikan umroh untuk keluarga yang meninggal. Untuk bapak kita, mak kita udah meninggal, kita gantikan umroh. Tapi yang umroh pertama tak boleh ya. Umroh yang pertama tuh, yang kita tadi singgah di Masjid Bir Ali tak boleh, itu untuk kita pribadi. Nanti kita dapat jatah umroh kedua, namanya umroh sunnah. Itu boleh. Untuk pribadi kita boleh, untuk keluarga kita yang udah meninggal pun boleh. Makanya disebut badal, ganti. Andai kan Bapak Ibu tak sanggup nak badal, Ustaz saya enggak, umroh pertama kan wajib untuk saya, umroh kedua kan sunnah. Memang untuk badal boleh, tapi enggak, saya untuk saya seorang ya, saya pun belum pernah ngakon umroh sunnah. Tapi saya gimana Pak Ustaz? Saya ingin badalkan mak sama bapak saya. Masa saya 30 juta mampu, tapi badalkan orang tua tak mampu? Badal tuh Bu, satu orang 1,5 juta. Travel Musdalifah enggak berubah dari sebelum corona. Kalau travel lain rata-rata udah 2 juta. Ya, rata-rata udah 2 juta. Travel kita alhamdulillah dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang masih 1,5 juta. Bapak Ibu, Pak Ustaz, saya nak umroh, nak badalkan umroh bapak mak saya. Saya 30 juta mampu, masa 1,5 juta berdua 3 juta tak mampu? Apa nangis bapak saya di kuburan? Umpama boleh badalkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau gantikan seorang, sila umroh yang kedua tadi. Umroh yang kedua dari yang sunnah tuh, apalagi sekeluarga ini kan ramai nih kan. Nanti kalau yang belum balik tak bisa tuh, yang belum balik kecil-kecil ini, mereka sah, umrohnya sah, tapi kewajiban belum luntur. Nanti kalau dia balik pasti wajib. Sahnya sah, pahalanya untuk siapa yang belum balik ini? Pahala untuk orang tua. Kayak yang udah balik mau dibagi, bapak emak meninggal, datuk meninggal. Kau umroh, kau badalkan bapak ya, kau badalkan emak, kau badalkan datuk. Kan banyak nih, bisa gak dibagi gitu ya? Jadi setelah kita mengucapkan niat, nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhon lillahi ta'ala. Niat saya umrah dan ihram dengannya fardukan Allah. Setelah kita mengucapkan niat, maka berlakulah larangan-larangan yang tadi. Tapi sebelum mengucapkan niat, saya ingatkan lagi di bis tuh. Pak, mohon maaf Pak, masih ada pakai celana dalam tak? Masih ada pakai songkok tak?
Ibu-ibu masih ada pakai cadar, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, Pak. Udah aman, aman enggak aman? Kawan-kawan sebelah-sebelah, ingatkan sebelah tuh, lihat. Aman? Ya, bukan apa kalau kita main niat-niat ya, tahu banyak pelanggaran. Saya enggak diomelin kena jamaah. Pak Ustadz kada beritahu kan? Udah aman, barulah kita mengucapkan niat. Setelah kita mengucapkan niat, maka dianjurkan kita untuk memperbanyak baca talbiyah. Talbiyah, ayo kita sama-sama baca talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang mumpung masih ada waktu kurang lebih ya 2 minggu, yang belum hafal talbiyah hafalkan. Cari di mana Ustaz? Di Google. Tulis ya di Google. Talbiyah, screenshot, hafalkan. Ya, bukan apa biar nanti lebih lancar lagi. Ketika mengucapkan di bis itu lebih lancar. Jadi selama di bis kita dianjurkan banyak baca talbiyah. Ya nanti perjalanan 6 jam ada kita istirahat. Istirahat 1 jam di rest area. Di pertengahan jalan tuh kita istirahat. Ada rest area. Istirahat sila Bapak Ibu mau makan nasi Arab, roti Arab, silakan makan sepuasnya. Bayar sendiri. Ayo, masa tanggung Musdalifah? Tidak lah, bayar sendiri. Silakan. Intinya pokok itu tempat istirahat. Mau makan iya turun bis tak turun pun tak apa, istirahat ya kita situ. Tapi ingat, biasanya kita sampai situ azan maghrib, waktu maghrib. Jangan ada yang sholat maghrib situ, tak usah. Situ ada masjid, jangan. Sayang. Kita niatnya solat jamak takhir nanti di Masjidil Haram di Ka'bah, pahalanya maghrib 100.000, isya 100.000. Kalau kita solat di rest area pahalanya 1, rugi. Makanya kita jamak takhir nanti. Nanti kita kerjakan rapat sama-sama berjamaah dengan saya nanti, biar dapat 200.000 kan sayang. Jadi biasanya kalau kita berangkat jam 2 dari Madinah, kita akan nyampe di hotel kita di Makkah itu akan nyampe sekitar jam 9 malam. Antara jam 8 malam sampai jam 9 malam. Nyampe di hotel, enggak langsung kita istirahat. Ya, bagi makan dulu, habis makan bagi kunci, habis itu istirahat. Kadang-kadang saya beri waktu 40 menit sampai 1 jam. Jam 9 turun tak turun ke lobi biasanya jam 11 atau jam 12 malam. Ya, dalam keadaan sudah punya wudhu semuanya. Barulah kita akan melanjutkan ini perjuangan berat, tawaf dengan sa'i. Kita akan menuju ke Ka'bah. Ya. Ya, ini hotel kita. Apa hotel nama? Saya lupa. Apa? Double Tree. Betul ya Bu, Double Tree ya? Double Tree ini pakai bis Pak. Kemarin saya Double Tree kan Pak Haji Pram nih, bukan beliau nih, kan Bu Haji. Double Tree ini hotel cantik. Luas, makanannya Masya Allah. Ya, cuma pakai bis. Kita dari hotel tuh ke masjid itu harus pakai bis. Tak pakai bis bisa jalan kaki jauh putar. Sebenarnya dekat Pak, kalau bujur straight apa di 1 menit. Cuma karena kita mutar hotel kan besar. Jadi hitungannya lama. Kalau pakai bis sebentar, pakai bis 1 menit lah, 2 menit lah pakai bis tuh. Bisnya 24 jam Bapak Ibu gratis. Bapak Ibu nak turun masjid seorang pun, 1 orang pun dibawa kena dia. Punya hotel gratis 24 jam tak bayar. Bisnya pun AC ya bagus bisnya. Jadi kita turun dari hotel kita Double Tree. Nanti kita akan menuju ke Ka'bah. Ya, kita masuk Ka'bah Bapak Ibu. Ketika kita melihat Ka'bah disunnahkan baca doa. Doa melihat Ka'bah. Nanti saya beritahu Bapak Ibu itu Ka'bah. Ayo kita baca doa. Doa ya Allah mazid hadzal baita tasyrifan wa takriman wa ta'dhiman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karrafahu mimman hajjahu wa syarrafahu takrifan wa tasyrifan wa ta'dhiman wa mahabatan. Nanti doanya saya mimpin Bapak Ibu ikut ya, ikut. Tak repot nanti tawa Bapak Ibu ikut ya. Saya tidak laju. Ya suara saya tak pakai mic nyaring. Sampai kadang-kadang kalau saya udah di Ka'bah tuh mimpin tuh, orang Arab betul nih. Wah lu ini kalau mungkin hati dia kau kecil kurus Pak, suara kau melengking gitu. Jadi kita akan pergi Ka'bah. Ini ingat di Ka'bah ini segi 4. Mirip inilah Ka'bah. Ka'bah tuh punya rukun, 4 rukun. Rukun tuh bahasa Arab, artinya pojok, sisi. Ini namanya rukun. Bahasa Arab rukun, bahasa Melayu, bahasa Indonesia aja pojok. 4 pojok. Ini yang pertama nih rukun Hajar Aswad. Kenapa disebut rukun Hajar Aswad? Karena di sini aja Hajar Aswad. Ini namanya rukun Iraki.
Kenapa disebut rukun Iraki? Karena kalau kita bujur, kita nyampe negara Irak. Jadi orang Irak sholat ngadap kiblatnya dari sini. Ini orang Irak. Ini disebut rukun Syami. Syam, negara Syam. Zaman dulu disebut Syam, sekarang disebut negara Suriah atau Syria. Jadi kalau kita bujur dapat negara Suriah. Di pojok ini rukun ini namanya rukun Yamani, Yaman. Kalau kita bujur nyampe negara Yaman. Kebetulan saya dulu mau duduk di sana. Jadi orang Yaman termasuk kita Indonesia sini. Nah, ini kita kiblat nih, kiblat sini. Ini kiblat. Ada kita bujur pakai sawah nih, bujur tak sampai belok-belok nyampe Ka'bah. Sampai Mekah. Jadi orang Yaman sholatnya ngadap sini. Orang Suriah ngadap sini. Orang Irak ngadap sini. Orang Amerika, Eropa ngadap di sini. Nah, ini namanya rukun, 4 rukun. Kita mulai tawaf dimulai dari mana? Dimulai dari rukun Hajar Aswad. Ya, ini Hajar Aswad di sini, pojok sini. Di sebelah sini, ibu nanti nulis sebelah kanan, itu ada lampu warna hijau. Apa maksudnya lampu warna hijau? Itu maksudnya ketika kita udah sejajar dengan lampu hijau, disitulah dihitung mulai pertama kali kita tawaf, dihitung. Ya, jadi ketika ini ya Hajar Aswad, ini kita jalan nih, jalan pelan-pelan. Nanti saya atur, asap kita diatur, karena kalau tidak diatur bisa terpecah Pak. Kalau udah kena tabrak dari jamaah lain terpecah, ada kalau terpecah. Ya kalau yang muda-muda pandai HP Android, kalau tak pandai HP Android sesat, nangis sampai berjam-jam terpecah. Jadi saya atur nanti, dah bapak-bapak di depan. Ya, di samping kanan kiri bapak-bapak, di belakang bapak-bapak, ibu-ibu di tengah. Nah, bapak tuh megang ini, kayak kereta api. Jangan ada orang sampai pecah. Ya, bukan kita tak mau beri orang jalan, karena kalau beri orang jalan ada pecah. Ya, tak bukan kita beri jalan banyak, sila cari jalan lain. Ya, karena kita harus kompak. Jadi bapak ibu mulai hari ini sampai kita berangkat umroh kita semua keluarga. Ya tak ada orang Katu Baru, orang ini, tak ada. Semua kita mulai hari keluarga. Kita berangkat senang, ya satu senang semua senang, satu susah semua susah, semua kita keluarga. Bahkan banyak jemaah umroh terus ikatannya sampai bertahun-tahun terus. Ada keluarga kawin diundang, kayak keluarga dah. Padahal cuma 10 hari. Nah, jadi kita mulai hari ini keluarga. Nanti kita bergabung dengan jamaah kita, ada yang dari Kalteng, ada dari Jakarta, dari Surabaya, jamaah Musdalifah, ada dari Singkawang, ya macam-macam. Itu juga keluarga kita semua. Artinya kita harus saling tolong-menolong, bantu-membantu. Terus nanti ketika kita udah nyampe sini Bapak Ibu, badan kita sejajar dengan Hajar Aswad. Sejajar dengan apa? Dengan lampu hijau, kita ngangkat tangan kita. Sebenarnya sunnahnya nyium Hajar Aswad. Cuma kan kita tak bisa. Bayangkan benda sebutik yang berebut ratusan ribu orang. Kadang tak bisa, kita pun melambai tangan. Jadi angkat tangan, kita majukan tangan kita seakan-akan tangan kita ini megang. Ya, majukan gini, mengucap Bismillah Allahu Akbar, cium. Cuma cium tak bunyi. Bukan gitu, cium biasa. Itu namanya kisbay. Nah, bunyi itu. Bismillah Allahu Akbar, cium. 3 kali, Bismillah Allahu Akbar, cium. Lalu kita jalan. Sambil baca doa, bisa bimbing. Nyari, bapak ibu tinggal ikut. Subhanallah, ikut dah Subhanallah. Walhamdulillah, walhamdulillah. Sambil jalan kita sini. Ah, nyampe di rukun Yamani ini kan ini rukun Hajar Aswad. Ini rukun apa tadi? Negara apa? Irak ini negara Syam. Ini rukun apa namanya? Yamani. Nyampe di rukun Yamani, kita sama dengan Hajar Aswad tadi. Berlambai juga. Bismillah Allahu Akbar 1 kali, tapi tak ada cium, enggak sunah cium. Bismillah Allahu Akbar dah. Ah, terus antara rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya Bapak Ibu apal semua. Namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu pun saya bimbing. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai di sini. Sampai tadi sejajar lagi dengan Hajar Aswad dan lampu hijau. Dihitung berapa dah? 1. Dihitung 1 kali putaran kita. Kita putar lagi. Sama prosesnya tadi. Rukun Yamani bismillah dosa cium, Rabbana atina, nyampe di Hajar Aswad. Itu berapa dah? 2. Angkat tangan lagi. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar, putar lagi. Putar lagi. Ya, nyampe sambil ada doa ikut saya. Nah, nyampe di rukun Yamani, Bismillah Allahu Akbar, enggak usah dicium, Rabbana atina, nyampe di Hajar Aswad, berapa dah? 3. Begitu seterusnya sampai 7. Ya. Setelah kita 7 kali putaran, maka selesailah tawaf kita. Selesai tawaf kita akan menuju untuk sholat sunnah tawaf di sini. Di belakang makam Ibrahim. Ini Hajar Aswad, di samping Hajar Aswad ini pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah. Terus di depan pintu Ka'bah ada makam Ibrahim. Bapak Ibu pernah lihat tak? Ada kayak kandang burung.
yang dari emas, warna emas itu dari emas asli itu, kayak sangkar burung kan. Itu namanya makam Ibrahim, bukan makam tuh kuburan, tada. Makam tuh pada waktu Nabi Ibrahim ketika meletakkan batu Ka'bah. Pada waktu itu kan Ka'bah dulu zaman Nabi Adam udah jadi. Di zaman Nabi Nuh kena banjir, tak pecah-pecah tuh, kemana-mana tuh batu tuh. Di zaman Nabi Ibrahim dibangun baru lagi. Jadi ketika Nabi Ibrahim bangun, beliau tuh berdiri. Ketika beliau mau masang Hajar Aswad kan kena anyot. Ketika mau masang Hajar Aswad, beliau tuh nginjak batu karena agak tinggi, nginjak batu ya. Zaman dulu bang tinggi Hajar Aswad ya. Nginjak batu, nyimpan Hajar Aswad. Dengan kekuasaan Allah, batu yang diinjak beliau menjadi lembut. Berbekaslah kaki beliau. Mengeras lagi. Bekas kaki beliau disimpan di tempat itu, disebut makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim maksudnya bekas telapak kaki Nabi Ibrahim di situ. Tapi ingat Bapak Ibu, nanti ketika kita tawaf tak boleh cium. Kadang-kadang putaran kita kadang-kadang kita dekat nempel, tak boleh Bapak Ibu, saking rindunya, saking dipeluk tak boleh. Ngapa tak boleh? Karena di situ wangi. Kita kan belum halal. Belum potong rambut. Jangan macam-macam nak cium, tak boleh. Nanti ada waktunya. Nanti akan saya bawa semua yang mau cium dinding Ka'bah, yang mau cium makam Ibrahim. Nanti tawaf wada terakhir, saya bawa semuanya, diciumkan semua. Tenang ya. Jadi harus sabar-sabar. Kadang-kadang orang saking rindu tak dipeluk, tak sadar dia. Peluk kau kena denda kau. Kambing satu ekor. Nah, jadi setelah kita melakukan tawaf, kita sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Usolli sunnat tawaf raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu. Niat saya sholat sunnat tawaf 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama baca surah pendek je lah, kayak tadi Al-Kafirun. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas, Qul Hu tu. Setelah itu kita berdoa. Nanti Bapak Ibu tinggal ngaminkan. Saya baca doa. Dan itu saya beri waktu, silakan Bapak Ibu doa apa aja. Karena di situ tempat sangat mustajab, sangat dikabulkan oleh Allah. Setelah kita berdoa, baru foto-foto bersama, ada waktu foto. Setelah itu kita pun minum Hajar Aswad. Minum air Zam-Zam. Saya ini ngomong saking laju ya. Minum air Zam-Zam. Jadi ini makam Ibrahim, kita sholat di sini. Setelah itu kita nuju minum air Zam-Zam di sini, ya. Minum air Zam-Zam. Apa kata Nabi? Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Yang artinya air Zam-Zam tergantung niat kita. Jadi kita minum air Zam-Zam tergantung niat kita. Niat apa ya? Urusan dunia akhirat. Jadi Bapak Ibu ketika minum air Zam-Zam, baca gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkahan air Zam-Zam ini, panjangkan umur saya, sehatkan saya, sampaikan semua keluarga saya ke Mekah. Lakukan tanah saya yang di Punggur tu. Doa apa aja, baru kita minum. Cara minumnya pun ada sunnah Nabi, bukan langsung duduk, tak ada, makruh. Makanya kenapa Nabi Muhammad sehat? Nabi Muhammad tak pernah sakit parah, tak pernah. Paling beliau pernah sakit yang ringan-ringan, demam itu demam biasa, batuk biasa, tak sampai gitu. Pilek biasa tak sampai beringus. Kenapa? Kita pun bisa sehat seperti Nabi Muhammad andaikan kita melakukan sunnah-sunnah Nabi. Minum enggak boleh berdiri, kecuali air Zam-Zam. Ini hebatnya air Zam-Zam. Selain air Zam-Zam, air biasa disunahkan duduk. Tapi khusus air Zam-Zam silahkan berdiri. Nabi Muhammad minum air Zam-Zam berdiri, ngadap Ka'bah. Ya, cara minumnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadikan ganjil. Ya, paling sedikit 3. Kalau masih ada sisa, jadikan 5. Ya, jangan genap. Karena innallaha witrun yuhibbul witro. Allah itu satu, ganjil. Satu itu kan ada ganjil. Yuhibbul witro, Allah suka bilangan yang ganjil. Makanya nama Allah Asmaul Husna ada berapa? 99. Ya. Setelah kita minum air Zam-Zam, kita pun akan menuju ke bukit namanya Bukit Sofa. Di sini nih arahnya. Di Bukit Sofa, nyampe di Bukit Sofa, kita akan menghadap kiblat, baca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, inna sofa wal marwata. Bapak Ibu jangan takut, nanti tinggal ikut ya. Baca doa, barulah kita melakukan sa'i. Apa tuh sa'i? Sa'i artinya lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nanti ketika kita berjalan sedikit, di sini ada lampu hijau, Bapak. Lampu hijau ada batasnya. Ini lampu hijau, jalan lampu hijau. Kurang lebih panjangnya antara lampu hijau ke lampu hijau ini kurang lebih 30 meter, kurang lebih. Apa maksudnya lampu hijau tuh? Maksudnya lampu hijau, ketika kita udah nyampe lampu hijau, bapak-bapak dianjurkan lari laju. Ibu-ibu tak usah. Bapak-bapak lari sambil baca doa, Rabbighfir warham wa'fu takarram.
Itu kalau bapak sendiri. Karena kita rombongan, kalau bapak lari ketinggalan istri bapak, caranya bagaimana? Seakan-akan bapak lari, tetap dapat pahala sudah. Jadi gini, ibu imbangkan. Ya, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Nah, gini nih. Jangan laju-laju apa kan? Kalau laju hilang ibu. Ya, jadi biar kita dihitung pahala sunnah, tetap kita lari-lari. Seakan-akan enggak ya. Nah, begini pelan-pelan. Ibu imbangkan. Terus lepas dari batas lampu hijau, kita jalan kaki seperti biasa. Nyampe di Bukit Marwah. Ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Dihitung 1. Dari Bukit Marwah kita balik ke Bukit Sofa. Nanti ketemu lagi lampu hijau tadi. Laju lagi. Ya, lepas lampu hijau pelan lagi. Sampai ke sini berarti dihitung berapa? 2. Balik lagi 3. 4, 5, 6, 7. Artinya pertama kita mulai 1 dari Bukit Sofa, selesai ke-7 di Bukit Marwah. Udah selesai ke-7 di Bukit Marwah, disitulah kita akan melakukan tahallul. Sebelum tahallul baca doa. Bapak Ibu tinggal gamin kan, setelah itu tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu biar kita balik halal. Balik asal. Yang asalnya kita harap pakai wangi-wangian, asalnya bapak ibu-ibu dan pakai tutup muka. Ketika kita tahallul, balik halal. Gimana cara tahallul Pak Ustaz? Cara tahallul harus potong rambut. Ingat rambut, bukan jenggot, rambut. Paling sikit 3 lembar, tak boleh kurang, lebih boleh. Kurang dari 3 tak boleh, lebih boleh. Jadi nanti saya potong rambut saya seorang, baru saya potong bapak-bapak. Bapak-bapak silakan potong istri bapak. Yang boleh motong mahram ya, suami motong punya istri, abang kandung motong punya adik kandung. Tapi sepupu tak boleh, bukan mahram. Atau ipar tak boleh, bukan mahram. Atau ibu boleh potong sama-sama ibu-ibu. Dan cara potongnya pun ada caranya bu. Bukan langsung buka-buka ya gini. Caranya masuk kan ya tangannya raba kres gitu. Kadang apa bu? 1 butik rambut perempuan nih aurat. Semakin banyak nampak aurat, semakin lama siksa di neraka. Makanya ibu biar aman, kerudung ibu tuh pakai dalaman bu ya. Kalau tidak punya dalaman, minjam celana dalam suami. Ngerti? Kalau tak punya. Ya, setelah kita tahallul Bapak Ibu ya, setelah kita tahallul maka selesailah proses umroh kita. Selesai. Kita balik halal. Balik halal. Besoknya keesokannya kita tidak ada acara. Perbanyak ya ke masjid. Perbanyak masjid 5 waktu. Besoknya barulah kita ziarah. Ziarah tuh jalan-jalan. Lupa saya di Madinah kita juga ada ziarah, jalan-jalan juga ke Masjid Kuba. Yang tadi pahalanya sama dengan umroh, ke Masjid Kuba. Lalu kita akan ke Jabal Uhud. Perang Uhud nanti dijelaskan ya sejarahnya waktu pendek. Nanti ke Masjid Kiblatin, Masjid 2 Kiblat. Ada masjid apalagi masjid 7, Masjid Pak Khandak, Masjid Perang Khandak, dan ada kebun kurma. Kebun kurma. Kita akan singgah di kebun kurma. Cuma harganya alhamdulillah ya. Di kebun kurma tuh harganya naudzubillah mahal, lebih murah di dekat-dekat hotel. Ya, tapi di sana makan gratis sepuasnya. Bapak Ibu, halal, dia pakai mic. Ayo halal, sila. Tapi kalau dibawa balik tak boleh. Ibu ngambil segenggam tak boleh, haram. Makan sebuahnya. Cuma kita pandai-pandai malu lah. Orang putih anak jangan bikin malu. Udah makan sebuah tak ada beli. Paling sikit belilah sekilo ke kan. Tak enak lah kita. Udah kebantai 2 kilo korma tak ada beli. Beli sikit ya sekilo ke kan. Kata orang ada kenang-kenangan lah. Di Mekah juga kita ada jalan-jalan Bapak Ibu. Pertama kita akan menuju Jabal Ano. Ya Allah, Jabal Sur. Jabal Sur, pernah dengar tak Nabi ketika dikejar lalu bertapuk di gua ditutup kena laba-laba? Situ. Cuma kita tak naik. Ngapa tak naik? Tak ada waktu tinggi kecuali kalau haji. Kalau haji 43 hari. Umroh tak ada waktu. Naik, kalau naik itu 1 jam. Kalau turun 1 menit. Kenapa pula gelinding? Cepat dia. Ya. Ngurau ya. Setelah dari Jabal Sur, kita akan menuju ke Musdalifah, ke Arafah, ke Musdalifah, ke Mina. Juga kita akan berhenti tadi kata saya ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu apa? Tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena ketika Nabi Adam dan Siti Hawa dalam surga kan diusir tuh gara-gara makan buah huldi. Nabi Adam oleh Allah diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah.
Ya, makanya orang India itu ganteng-ganteng kayak Sahrukan kan, ganteng-ganteng kan. Ketika beliau berdua nih saling mencari, ketemulah di sebuah bukit namanya Jabal Rahmah. Bapak Ibu silakan naik di situ berdoa. Cuma Ibu kalau udah mendengar doa hati-hati, dengarkan betul-betul doa Bapak, takut minta dua. Gurau Pak ya. Biar tak ngantuk, Pak. Ya, jalan-jalan situ. Juga kita nanti akan menuju ke Jabal Nur dan terakhir nanti kita akan singgah ke tempat umroh lagi nih. Ke sebuah tempat kita niat mikot, niat umroh namanya Jiranah. Ya, Jiranah. Di situ kita akan niat. Makanya Bapak kalau ingin umroh lagi yang kedua, sehat, ke perjalanan Bapak bawa kain ihram. Nanti salin situ. Salin di Masjid Jiranah. Kalau saya enggak, saya gini, saya bawahnya nih, yang bawah saya pakai kain ihram, di atas saya pakai kaos. Nanti sana tinggal buka kaos pakai itu ya telepon. Nah, sila. Nah, setelah kita niat di Masjid Jiranah, ibu-ibu mau umroh kedua, silakan. Ya, niat baru kita balik ke hotel istirahat, turun lagi ke masjid. Kayak itulah proses sama. Tawaf age, sa'i age, baru tahallul. Baru balik halal. Tapi ingat, ketika di Masjid Jiranah Bapak Ibu dan mengucapkan niat saya umrah, maka berlakulah larangan kayak tadi. Cuma tak lama kayak tadi. Kemarin kan 10 jam. Ini tak ada. Ya kurang lebih kita berangkat jalan-jalan tuh kurang lebih 3 jam. Balik ke hotel istirahat 1 jam, proses 3 jam, 7 jam. 7 jam kurang lebih. Ya. Nah, setelah itu ya selesailah perjalanan kita. Kita pun nanti akan menuju ke Jeddah. Menuju Jeddah sebelum ke bandara, kita akan singgah dari Jeddah. Dari Mekah ke bandara ke Jeddah kurang lebih perjalanan 1,5 jam sampai 2 jam. Sebelum kita ke bandara, kita akan singgah sebuah pasar namanya Pasar Kornes. Sukbalat. Di situ ada bakso andalan orang umroh namanya bakso Mang Udin. Baksonya semangkuk harganya 60.000. Ya, 70.000 lah kurang lebih satu mangkuk. Bakso termahal di dunia. Rasanya ya di Arab ini rasa bakso kan sana orang Arab tak pakai micin. Orang Arab tak mau micin. Makanya Bapak Ibu nanti akan heran kalau nanti makan di hotel rasa itu tak sama dengan kita. Banyak jamaah ngapa rasa tak ada Pak Ustaz dia tak ada lemak-lemak kayak Pontianak. Sana tak mau micin. Makanya orang Arab sangat jarang orang stroke. Saya tinggal di Arab lama Bapak Ibu, saya mondok di sana. Orang Arab jarang stroke. Dari 1.000 paling 1 kalau ada. Kenapa? Karena tak mau micin yang pertama. Yang kedua, orang Arab setiap makan harus ada bawang bombay. Bawang bombay, terus jeruk apa tuh? Apa tuh? Nipis. Nasi itu diperas pakai jeruk. Nasi itu. Itu orang Arab. Bawang bombay harus tuh wajib menu dia. Bawang bombay mentah tuh. Makanya orang Arab sangat jarang stroke. Terutama mungkin karena tadi tak ada micin. Ya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai salat Jumat. Oh iya. Kalau perempuan ini salat Jumatnya di mana? Laki-laki perempuan salat Jumatnya sama. Di Mekah di Masjid Nabawi, di Madinah Masjid Nabawi, di Mekah di Masjidil Haram di Ka'bah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pingin Jumat ini lebih ruwet lagi. Kalau kita pingin sholat dalam masjid, bukan setengah jam. Kalau bisa 1,5 jam sebelum azan, kita udah turun dari hotel. Karena Jumat ini orang dari kota-kota itu semua bertumpuk di situ berebut. Jadi penuh masjid. Kalau udah penuh dikunci, crack kunci. Kita tak bisa masuk sholat di luar. Paling aman 1,5 jam sebelum azan kita udah turun. Jadi caranya sama seperti laki-laki. Sama. Sedangkan kita kan belum pernah nih sholat. Makanya Bu, sebenarnya Bu ya, dimanapun, mau di Mekah, Madinah atau di Pontianak, ibu-ibu boleh sholat Jumat. Dan setelah ibu sholat Jumat 2 rakaat, tidak perlu lagi sholat duhur. Sah. Cuma bedanya ibu tak dihitung yang 40. Kan syarat sholat Jumat satu harus ada 40 laki-laki. Laki-laki yang baligh, yang penduduk asli. Bukan orang istilahnya yang penduduk Sungai Jawi. Bukan orang Singkawang datang tadi. Umpama penduduk Sungai Jawi 39 orang nih asli Sungai Jawi yang sholat di Masjid Afalah. Datang orang Singkawang 20 orang. Berarti kan lebih 40 enggak dianggap. Sholat Jumat tak sah, harus ganti lagi sholat duhur. Karena ngapa? Kurang dari 40. Syarat sah sholat Jumat harus 40 orang yang penduduk asli. Penduduk kampung situ. Sedangkan ibu-ibu sholat Jumatnya sah. Kayak tadi orang Singkawang sholat Sungai Jawi sholat dia sah. Ibu sah. Cuma ibu enggak masuk hitungan 40. Paham tak Bu? Andaikan laki-lakinya 39 penduduk asli, ibu-ibu pun penduduk asli 100, berarti kan 139.
tetap wajib semuanya ngulang solat duhur. Kenapa? Karena tak cukup 40 laki-laki penduduk asli. Jadi tapi ibu sah solatnya. Yang penting dengan syarat 40 orang. Sedangkan di sana bukan 40 orang. Jadi tidak sholat zuhur lagi nanti. Enggak usah. Di sana kan ada lebih 40, bukan 40. Juta saja, ada berjuta dah. Ini maksudnya kalau di Pontianak jamaah laki-lakinya kurang dari 40. Di sana ibu udah selesai sholat Jumat, udah balik hotel. Sah, enggak perlu sholat duhur. Makanya bila lagi kita kenangan seumur hidup bisa sholat Jumat kan? Setahu kita kan, setahu ibu-ibu kan tak ada perempuan sholat Jumat kan, dilarang kan, tak boleh. Masuk tak boleh. Tapi ada bu, ada masjid perempuan ramai sholat Jumat. Masjid Naqsyabandi di Paltujo. Ada masjid namanya Masjid Naqsyabandi, itu masjid tarekat Naqsyabandi. Habib Amin Ahli Duan. Nanti yang akan ikut rombongan kita nih putra beliau Habib Helmi dengan Habib Haidar. Habib Helmi bis 1, Habib Haidar bis 2 dengan kita. Habib Haidar ini putranya Habib Amin. Habib Amin ini mursyid dari tarekat Naqsyabandi. Yang makamnya ada di Singkawang. Ya, muridnya ribuan, Pontianak ribuan. Ribuan muridnya. Nanti kita dengan putra beliau. Saya termasuk berguru juga kepada Habib Amin Ahli Duan. Baik, ada lagi silakan. Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu masalah ini kemarin, kalau yang kemarin kan tak pakai kendaraan, Pak. Kalau Yang- pakai kendaraan berarti jauh ya? Yang dari mana nih bu? Yang dari hotel ke masjid. Sebenarnya tidak jauh. Kalau kita bujur, ya dekat. Cuma karena tak bisa bujur, kita harus melewati hotel. Hotel gini nih. Iya. Melewati apa? Bukit tinggi begini. Tidak jauh bu. Kalau bis itu 1 menit lah. Sebab lebih dekat dari hotel kita kemarin. Hotel kita kemarin kan Grand Almasa. Ingat tak? Ini beliau ini ikut saya bulan lalu nih. Grand Almasa itu 700 meter. 700 meter. Jalan kaki berapa menit kemarin gitu? Ada 14 menit bu ya. Jalan kaki ya. Enggak, dari hotel kita ke masjid di Mekah kan ada 14 menit di jalan kaki ya. Ini pakai bis paling 1 menit. 2 menit lah. Lebih cepat. Cuma karena kita pakai bis ya lebih enak daripada kita jalan kaki. Enak, bis 24 jam, tak lama. Paling lama nunggu bis itu paling lama 5 menit. Itu udah sangat lama dah. Sangat lama ada 5 menit. Ya. Udah, tak ada lebih 5 menit tak boleh. Karena gini, bis ada penumpangnya 5 orang. Datang bis lagi, harus berangkat nih. Datang bis lagi. Bis itu banyak berbulu. Bis. Jadi sebenarnya saya lebih suka double tree. Kenapa tak letih jalan? Ya, turun, baru kita jalan kaki ya ke masjid. Sedangkan kemarin yang bulan lalu kita umroh Hotel Grand Masa. Dari hotel kita ya ke halaman masjid jauh. Udah itu dari halaman masjid ke dalam masjid jauh lagi. Tapi kemarin kan bisnya itu kan turunnya tempat kita lihat, tempat dekat hotel kita loh. Dokter. Iya. Ustaz, Bis apa tuh? yang bis yang orang dari luar itu, berhentinya kan pas di depan hotel kita. Oh, itu bis orang yang mau turun di hotel. Ini mah bukan bis yang sehari-hari kita akan ke masjid. Iya. Kalau yang dimaksud kemarin gini bu, kemarin itu Beliau nih double tree kemarin nih double tree. kemarin itu berteri kan kemarin itu, jadi itu kalau masjid itu biasa pakai mobil, Mungkin ibu kemarin itu pas di depan yang pemandangan mobil. Betul. Di samping hotel kita tuh Bu, terminal bis. Terminal bis. Itu ada kaki di situ kan. Kami di atas dari situ. Kalau kita ini tak bisa jalan kaki Bu. Kalau sekarang ini kita ini kemungkinan bukan di double tree, di Bukan di siapa tadi Ibu bilang double tree ya? bukan. Oh bukan. Kita bintang 5. Anjum. Bukan Anjum. Karena gini Bapak Ibu ya. Ya hotel kita ini tetap bintang 5. Cuma kebetulan sekarang ini hotel full. Cuma nama hotel bintang 5 tidak ada jauh, dekat semua. Fasilitas mewah dan dekat, tidak jauh. Beda kalau bintang 3. Bintang 3 itu bisa 1 kilo. Apa hotelnya? Saya pun belum tahu saya ini. Asalnya sih beritanya rencana double tree. Di sampingnya jalan kaki nggak pakai mobil kita bu, insya Allah. Apa Grand Almasa? Kemarin kan juga dekat kita.
Iya dah. Dah pokok intinya dah kita tak sampai ke hotel. Karena bapak ibu bintang 5 aman. Aman. Iya, tenang. Bintang 5 aman. Yang payah nih kalau udah bintang 3. Makanya saya semangat sekarang nih. Ya, ketika dengar bintang 5, mantap. Kalau udah bos nelpon, kau bawa ya bulan depan bintang 3. Iyalah. Iya itu beda. Iya. Kalau kayak kemarin, kau bawa bintang 5. Siap. Karena ngapa bintang 5 tuh enak semua, kamarnya enak, makannya enak, pokoknya namanya bintang 5 kan mahal, jadi wajar semua fasilitas tuh aman. Bapak ibu ya, cuma jangan takut lah, jangan kita pikir itulah ya, pikir tenang lah pokoknya. Apa kayak bintang 5 bapak ibu fasilitas aman lah, aman. Ada nanti saya bimbing. Jadi bapak ibu mungkin tahu umroh yang kedua mau badalkan orang tua, nanti saya tinggal ikut. Niat saya umrah sebagai badal ganti atas nama, sebutkan dalam hati. Fardu karena Allah Ta'ala. Begitu ya. Nanti dibimbing semua. Jangan ibu, ayo sebutkan dalam hati nama yang mau dibadalkan. Tinggal nyebut dalam hati. Satu ya. Hanya bisa membadalkan satu. Andaikan ibu nanti nak badalkan bapak, kan? Emak kan tak ada. Bisa dibadalkan ke kita, boleh. Atau nanti bayar ke kita. Nanti ada ustaz-ustaz kita yang Musdalifah yang ada di Mekah, mereka ngerjakan nanti. Iya. Gimana kalau ini pertanyaan bagus. Jadi kalau tawaf kita ndak boleh batal. Kalau kita batal umpamanya kentut batal, dapat putaran 3 kita harus keluar wudhu lagi. Tapi ndak usah ulang dari pertama, tinggal lanjut putaran keempat. Terus Pak Ustadz tadi siapa yang nantar kita tempat wudhu tuh? Kita tak tahu. Makanya di situ tiap rombongan ada 2 ustadz. Ada saya yang ngawankan bapak saya ini namanya istilahnya tour leader. Tour leader tuh kepala rombongan yang ngawankan jamaah mulai dari kampung halaman sampai balik lagi kampung halaman. Nanti di Mekah ada ustadz namanya guide. Mereka hanya ngawankan kita ketika kita mendarat di Madinah sampai kita diantar balik lagi ke bandara. Dia tak ikut ke sini. Jadi ustadznya 2. Jadi ketika ada terjadi jamaah batal, nanti salah satu ustadz saya atau ustadz yang di Mekah ngantar bapak ibu saya lanjut. Ya, itu fungsinya. Ada 2 ustadz. Bahkan kadang-kadang travel kita sampai 3 ustadz. Saking jaga-jaga nih biar jamaah puas lah gitu ya. Jadi kalau batal. Terus yang wajib punya wudhu hanya pada waktu tawaf. Bapak ibu jangan takut. Kalau di sini kita nyentuh suami batal tak? Batal kan? Nyentuh perempuan lain batal tak? Laki-laki. Khusus di Mekah. Khusus di Mekah kita ndak batal. Kenapa? Kita berpindah mazhab namanya mazhab Malik. Imam Maliki ngatakan nyentuh perempuan, nyentuh laki-laki tak ada batal wudhu. Yang penting bukan kita nuju nak nyentuh dia. Bukan kita sengaja nak nyolet. Kalau sampai kita ikut mazhab kita Syafi'i, babes kita. Saya ni pernah bapak, saya nak nyoba. Pokok aku tak usah batal. Gimana cara aku tak mau batal? Saya tawaf. Ini tangan saya tapukkan sini. Saya tapuk ni. Biar tak nyentuh. Saya jalan pun tak ada kangkang amat. Saya rapat-rapat kaki biar tak kesinggul-singgul kan perempuan kan. Tak tahu saya tengah noleh. Rupanya ada perempuan tengah nunjuk begini. Kata dia. Dah lah. Tak bisa aku ni. Sejak itu dah lah. Tak bisa. Tapi kalau kentut tak ada mazhab, kentut batal. Kalau cuma nyentuh, Pak Ustaz, saya nanti mau tahu berdua kan sampai saya pegang-pegang tangan. Iya, tak apa pegang-pegang tangan, boleh. Ya. Jadi tawaf harus punya wudhu ya. Tak boleh batal. Andai kan bapak ibu nak kentut, tahan lo. Ketika tawaf tahan. Udah itu solat sudah tawaf kan, tahan lo, solat, assalamualaikum. Udah selesai solat tu nak tawaf, sila nak keluar. Tu tak apa-apa. Kenapa? Karena sa'i ndak wajib punya wudu. Batal wudu tak apa-apa. Yang wajib punya wudu pada waktu tawaf ya. Makanya kalau bisa tahan lo. Ya, nanti kentutkan di tempat sa'i. Juga bapak mohon maaf tadi, ketika tawaf disunahkan buka ya bahu kanan. Tawaf. Nanti ketika sa'i enggak, sa'i tutup. Solat sunnah pun tutup, hanya tawaf saja. Tawaf ya. Ibu saling mengingatkan, Bu. Pokok nanti begini ya, semuanya saling mengingatkan. Kadang-kadang saya lupa, nama kita manusia ya. Siapa yang salah ingatkan. Yang diingatkan pun harus terima karena semua keluarga kita. Baik, ada lagi pertanyaan lain, silakan bapak-bapak dari tadi.
Ibu-ibu terus nih. Sama misalnya kita kan perjalanan. Iya. Di waktu sholat sudah tiba di pesawat, kita wajib sholat atau? Betul. Ini pertanyaan sangat bagus. Lupa. Sebenarnya saya biasa terangkan terus. Terangkan terus. Ya, itu lupa. Ya, ini banyak orang tak paham. Orang sholat di pesawat. Wajib sholat. Wajib. Di pesawat kita wajib sholat. Ya, kenapa sholat? Sholat apa namanya? Sholatnya hanya sholat lihurmatil wakti, bahasa fikihnya. Sholat hanya menghormat masuknya waktu sholat. Sholatnya wajib kita lakukan semampu kita. Wudhu kan tak bisa. Kita wudhu tak bisa, air mana ada. Bahkan kita tak boleh, haram kita wudhu di WC itu. Air sikit bisa habis. Ya kalau ibu sendiri, kalau satu pesawat wudhu semua habis. Tayamum Pak Ustaz, tayamum pakai apa? Debu tak ada. Syarat tayamum kan harus pakai tanah yang kering yang berdebu. Kami tayamum pakai dinding pesawat. Dinding pesawat ada debu ke? Bukan trak. Ya kalau trak banyak debu. Pesawat mana ada debu. Akhirnya kita pun tak wudu, tak ada tayamum. Tapi kita sholat masih wajib. Sholat untuk menghormat masuknya waktu. Sholatnya udah Allahu Akbar. Mampu kita ruku begini. Sami Allah, sujud lebih rendah dari ruku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat, walaupun kita punya wudu sholat di pesawat, bapak ibu tidak batal nih dari darat nih. Dari bandara tak batal. Nyampe pesawat bapak ibu tidak batal. Sholat menghadap kiblat. Kena pramugari beritahu, kiblat sana. Sholatnya pun berdiri. Assalamualaikum. Tetap sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada satu syarat sholat tidak sempurna. Apa di antara syarat sholat? Dalam ilmu fikih, istiqrar al-ardi. Harus berada di bumi. Kecuali kalau pesawatnya belum terbang, pesawatnya masih ada di bandara Petengge, kita sholat sah. Tapi kalau pesawat udah terbang di awang-awang, enggak sah. Kenapa? Karena enggak berada di atas bumi, ada di awang-awang. Makanya semua orang yang sholat di pesawat hukumnya enggak sah, tapi masih wajib sholat hanya untuk menghormat waktu. Nanti nyampe di bandara di Madinah, nyampe di Masjid Nabawi, kita qadha, kita ganti. Tapi ingat, banyak orang tak paham. Ada orang punya utang sholat subuh, digantinya harus nunggu subuh. Tak ada. Bapak ibu mungkin tadi tak sholat subuh, umpama nih kesiangan nih, jangan nunggu subuh loh. Selama kita ingat, cepat wudhu, cepat ganti. Karena kita tak tahu umur. Wajib, kapan kita ingat langsung ganti. Bukan punya utang subuh, nunggu subuh. Iya kalau masih hidup. Ya, paham ya? Nah, ada baik, ada lagi silakan. Bapak-bapak mungkin ada? Ustaz, berarti di pesawat itu kita juga sholatnya misalnya dulu 4 rakaat. Dua. Karena kita ini kan perjalanan jauh. Makanya perjalanan nanti saya jelaskan juga di perjalanan. Ya, namanya kalau kita perjalanan jauh, jarak 90 km lebih, contohnya Pontianak Singkawang, kita boleh sholat qashar. Qashar itu sholat 4 jadi 2. Duhur yang boleh hanya 3 sholat, duhur, asar, isya. Kan sholat 4, duhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Maghrib tak bisa. Tak bisa maghrib jadi 1,5, tak bisa. Subuh jadi 1, tak bisa. Jadi boleh kita sholat qashar yang 4 jadi 2. Dan boleh dijamak. Azan zuhur, kita sholat zuhur 2 rakaat, assalamualaikum. Lalu kita berdiri lagi sholat asar, assalamualaikum. Nanti azan asar tak usah sholat asar lagi, kan tak ada dijamak, udah didahulukan. Itu hanya boleh dalam perjalanan. Begitu pula nanti di pesawat, kita sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Tapi nanti ketika nyampe di bandara, di masjid, di hotel, di kamar hotel, kita ganti, kita qadha ganti. Gantinya cukup 2 tadi. Yang sholat 4 ganti 2, kalau maghrib tetap 3. Nah gitu ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini. Nanti mungkin ada yang tak paham, boleh nanya lewat WA. Ya, di Japri ada nomor saya situ tuh. Cari ya Sahrukan, di situ ada foto dengan Syahrini di situ. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau saya tadi banyak, mungkin ada Bapak Ibu tersinggung. Tidak ada, niat saya sedikit pun untuk nyinggung hati Bapak Ibu, karena saya ini kalau ngomong ceplas-ceplos kayak gini ya. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, hingga bisa nyampe ke Makkah Madinah, balik lagi ke Pontianak dalam keadaan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.